go, make my body go, make our bodies higher and higher. 651, kemajuan cepat Fatian. Erem, apa? Longtren benar-benar bingung. Dia segera duduk, menggelengkan kepalanya, dan mengambil telinganya. Apakah aku menjadi bodoh setelah tertangkap oleh bos? Apakah kamu tidak marah kepada kami karena istana? Lalu mengapa kamu mengatakan ini sekarang? Erem, maksudku, karena sudah seperti ini, tidak mungkin untuk mengembalikannya. Mari kita gunakan saja, teruslah membangun. Mei Sueyan juga tahu bahwa dia tidak terlalu rasional dalam hal ini. Dia tersipu tetapi berkata dengan keras, kenapa? Kamu masih berani tidak mau? Petik 2. Apa? Bos memerah. Apakah kita sedang bermimpi? Bersedia. Kami sangat bersedia. Keenam raja menjadi kusut ketika mereka mengangguk seperti mereka menderita demensia. Ya, kalau begitu itu saja untuk sekarang. Ekspresi Mei Sueyan adalah campuran antara kebahagiaan, rasa malu, dan kemarahan. Dia memalingkan matanya sebelum menginjak tanah. Kamu binatang buas, ikuti aku. Aku ingin berbicara dengan kamu. Dengan angin yang harum, dia tertidur dengan sengatan listrik. Yang mulia Mei bisa merasakan pipinya memanas. Canggung sekali. Raja-raja binatang itu saling memandang dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Tetapi mereka yakin akan satu hal, mereka dipukuli hari ini tanpa hasil, dan mereka tidak punya ruang untuk mengeluh. Snake King Green Hunter juga berada dalam suasana hati yang buruk. Cepat pergi. Apa yang kamu masih melamun? Apakah kamu ingin ditangkap lagi? Tiba-tiba dia menangis dan pergi dengan sengsara. Mengapa dia menangis ketika dia tidak dipukuli? Apa ini? 6 binatang itu terkejut pada saat yang sama. Serius, apa yang terjadi hari ini seperti mimpi? Mereka dipukuli tanpa alasan dan bos memerah. Bagaimana bos bisa memerah? Bukan itu saja. Mereka yang dipukuli tidak menangis sementara yang tidak dipukuli menangis. Apa ini? Mei Sueyan sedang duduk di tengah. 7 raja di bawah berdiri dalam 2 garis. Mereka terengah-engah dan meringis ketika mereka menyentuh luka mereka sesekali. Raja termuda masih dalam pelatihan. Mei Sueyan mengerutkan kening. Ya, 6 raja menjawab sederhana. Baik, katakan padaku jumlah binatang buas di atas level 9. Aku ingin nomor terperinci. Mei Sueyan bersenandung dan berkata. Suku beruang sekarang memiliki 1764 binatang suan di atas level 9, termasuk 824 di level 9, 640 di peringkat menengah level 9, dan 300 di puncak level 9, jawab Big Bear dengan jujur. Suku Bangau sekarang memiliki 2169 binatang suan di atas level 9, termasuk 1184 di level 9, 740 di peringkat tengah level 9, dan kurang dari 250 di puncak level 9, kata Longtren. Suku Elang sekarang memiliki lebih dari 4.800 binatang suan di atas tingkat 9, termasuk 3.600 di tingkat 9, 1.050 di peringkat menengah tingkat 9, dan hanya 157 di atas tingkat 9. Raja Elang agak malu. Sukunya memiliki 9 tingkat paling atas, tetapi peringkat paling atas. Suku Harimau sekarang memiliki 700 binatang suan di atas level 9, termasuk tidak ada di peringkat dasar, 400 di peringkat menengah tingkat 9, dan 300 di puncak tingkat 9. Earthquaker berkata sambil tersenyum. Suku Monyet sekarang memiliki 2.500 binatang suan di atas level 9, termasuk 1.400 di level 9, 600 di peringkat menengah tingkat 9, dan 500 di atas tingkat 9. Raja Kera tampak pahit. Sukunya adalah yang paling sulit untuk dikelola di antara semua suku. Dia terluka sebelumnya dan kultivasinya turun satu persatu. Banyak bawahannya mencoba mengambil alih dan lebih ingin menggulingkannya. Itu merupakan tantangan besar bagi otoritasnya. Jika itu bukan Pil Jun Mosie yang membawanya ke Superior Supreme, kudeta akan lama terjadi. Aku pribadi akan berurusan dengan suku monyet nanti. Mei Sueyan menatap Monkey King dengan dingin. Tidak berguna, bagaimana kamu bisa menjadi raja ketika kamu bahkan tidak bisa mengelola bawahanmu? Bos, monyet itu frustrasi dan merasa dianiaya. Setelah dia terluka, dia merasa lebih kuat tentang kesulitan berkultivasi. Jadi dia sangat berbelas kasih kepada para penantang dan takut bahwa dia akan membunuh mereka secara tidak sengaja. Dia menunjukkan lebih banyak belas kasihan ketika dia maju dengan cepat, tetapi monyet-monyet itu tidak bersyukur dan hanya menjadi lebih pemberontak. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai hal-hal besar dengan menjadi terlalu penyayang. Mei Sueyan mendengus dingin dan menatap Raja Singa. Suku Singa sekarang memiliki 3.600 binatang suan di atas tingkat 9, termasuk 1.700 di tingkat 9, 1.500 di peringkat menengah tingkat 9, dan 400 di atas tingkat 9. Raja Singa kemudian menyeringai sebelum berkata, ada 3.605. 5 bajingan sombong mencoba menantangku. Aku memisahkan mereka.
Singa-singa lain sekarang lebih patuh daripada anak-anak yang baru lahir. Charles Rock tersenyum bangga. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Kita harus memberikan hukuman berat selama masa-masa sulit. Jika mereka ingin mengambil alih, mereka harus siap membayar harganya. Mei Sueyan mengangguk dengan serius. Suku ular sekarang memiliki 4.300 binatang suan di atas level 9, termasuk 3.000 di level 9, 700 di peringkat tengah level 9, dan 600 di atas level 9. Bagus. Mei Sueyan tersenyum dengan persetujuan. Dan terakhir, suku panter. Karena mereka kehilangan raja mereka, seorang raja baru belum dihasilkan. Mereka tidak mau mendengarkan satu sama lain dan mereka telah berkelahi berkali-kali. Lebih dari 10 dari mereka telah meninggal karena konflik. Big Bear bergumam ketika dia mengintip reaksi Mei Sueyan. Dia mengambil alih setelah kematian Raja Macan Kumbang. Tapi Macan Kumbang tidak taat dan Raja beruang malas. Jadi kekacauan sekarang bukan kejutan. Katakan padaku lebih detail angka. Aku tidak ingin mendengar ini. Mata Mei Sueyan dingin. Aku akan mengajari mereka pelajaran di sore hari. Setelah mendengar ini, raja-raja tertawa kecil pada nasib buruk suku panter. Mereka memiliki 3.900 di atas level 9, termasuk 2.100 di peringkat dasar, 1.300 di peringkat menengah, dan 500 di peringkat atas, kata Big Bear. Oke, bagaimana dengan suku Peng? Berapa banyak dari mereka yang tersisa sejak kakak kedua pergi? Tanya Mei Sueyan. Dia tampak sedih. Mereka memiliki 1.100 di atas level 9, termasuk 500 di peringkat dasar, 370 di peringkat menengah dan 230 di peringkat teratas, kata Longkren. Suku condor dari adik bungsu sekarang memiliki 4.600 di atas tingkat 9, dengan 2.900 di peringkat dasar, 1.200 di peringkat menengah, dan 500 di peringkat atas. Bagus sekali, Longkren. Kamu melakukannya dengan baik dalam mengelola suku condor. Tapi suku Peng. Oke, mari kita tinggalkan itu untuk nanti. Mei Sueyan mengerutkan kening dan perlahan melanjutkan, sekarang prioritas utama kita adalah menghasilkan beberapa raja. Petik 2. Menghasilkan beberapa raja. Raja-raja bingung setelah mendengar ini. Kings of Swan Beast dapat diproduksi. Ada banyak hal yang mengejutkan hari ini, tetapi ini hampir mistis. Pada sore hari, kumpulkan semua Swan Beast di peringkat atas tingkat 9 yang akan mencapai budidaya yang memungkinkan mereka untuk berubah. Mei Sueyan dengan tenang memerintahkan, tetapi ada otoritas yang tak terbantahkan di dalam. Bos, apakah suamimu memberimu banyak pil? Big Bear bertanya dengan bersemangat, matanya cerah. Saat berbicara, dia ngiler. Dia menarik semua air liur kembali. Ditambah dengan mata panda, itu benar-benar lucu. Ya memang, kami akan melihat lompatan besar ke depan. Itu tidak akan lagi menjadi 3 tanah suci dan 1 yang ganas, alih-alih, itu akan menjadi tanah ganas dan 3. Mei Sueyan tersenyum dengan antisipasi. Saudara laki-laki kedua dan ketiga, berapa banyak dari mereka yang sekarang akan berubah? Longkren dan Big Bear bertukar informasi dengan gelisah untuk sementara waktu dan kemudian berkata, sekitar 500 telah mencapai standar yang siap untuk transformasi. Dengan survei kami yang cermat, angka pastinya adalah 489. Bos, aku yakin kamu tahu bahwa mentransformasikan adalah yang paling sulit bagi kami Swan Beast. Untuk setiap generasi, kita akan memiliki jumlah yang sama, tetapi hanya ada segelintir yang berhasil berubah. Kebanyakan dari mereka akan mandek seumur hidup. Petik 2. Longkren menghela nafas dan berkata, pil-pil itu pasti hebat. Kita semua meningkat setidaknya dengan peringkat, dan Lion King dan Monkey King bahkan meningkat 2 peringkat. Tapi aku yakin pil semacam ini langka. Kami tidak bisa mendapatkan ratusan dari mereka dalam satu kesempatan. Haruskah kita memilih yang terbaik dan memberi mereka pil untuk memastikan mereka bisa berubah? Petik 2. Longkren berbicara perlahan, dan mengintip Mei Sueyan. Meski kedengarannya tidak optimis, masih ada harapan dan antisipasi. Mei Sueyan juga tidak tampak optimis. Dia mengerutkan kening seolah khawatir tentang sesuatu. Longkren tidak bisa menahan rasa pesimis dan kata-katanya terhenti. Aku tahu. Ketika digabungkan, akan ada sekitar 1000 Swan Beast peringkat 9 tingkat atas. Di mana kita bahkan bisa menemukan begitu banyak pil. Mei Sueyan berkata dengan muram. Semua orang menghela nafas. Jadi, kita hanya bisa memastikan bahwa mereka yang siap untuk bertransformasi dapat berhasil. Kami akan membicarakan hal-hal lain di waktu berikutnya. Mei Sueyan menarik napas dalam-dalam. Apa? Semua orang tercengang. Longkren membuka mulutnya begitu lebar sehingga rahangnya hampir terkilir. Dia tergagap. Bos, apa yang kamu katakan? 500. Swan Beast mengubah. Bersama. Petik 2. Apakah ada masalah? Mei Sueyan memberinya tatapan aneh. Kamu tidak mau. Jika demikian, suku Bango dapat menarik diri dari latihan ini. Petik 2.
Aku. Tidak, kamu, aku. Oh wow, Longren tiba-tiba melompat dan meraung dalam suara yang unik bagi Raja Harimau. Raja-raja hampir seperti bangau tua akan berubah menjadi harimau. Seekor burung raksasa legendaris. 652, hancurkan kota perak saat bunga-bunga mekar di musim semi. Tapi Raja segera mengerti apa yang dimaksud Mei Sueyan. Mereka tidak bisa bersorak. Meskipun kekuatan Tianfa akan melihat lompatan besar setelah ini dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita akan berutang terlalu banyak kepada Jun Mosie. Mei Sueyan menghela nafas dengan lembut. Ketika dia menyebutkan namanya, dia tiba-tiba merasakan kehangatan. Apa yang kamu katakan, Kak? Kamu adalah keluarga, suami dan istri, bagaimana ada yang namanya berhutang? Earthcracker tersanjung dan berkata sambil tertawa, kami adalah sekelompok saudara ipar, tentu saja, kita akan menerima hadiahnya, kan? Petik 2. Ya, bagaimana kita menyebut diri kita saudara ipar jika kita tidak mengambil apa yang dia berikan? Tapi kami benar-benar sekelompok besar ipar laki-laki. Raja-raja binatang itu tertawa gembira. Diam, apakah kamu ingin dipukuli lagi? Mei Sueyan malu dan marah. Para raja terkejut dan segera tutup mulut. Beruang besar, apakah kamu mengatakan? Dia berkata dia lebih suka tinggal di hutan Tianfa. Mei Sueyan duduk marah sejenak sebelum tiba-tiba terbata-bata seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Kak, apa yang kamu bicarakan? Siapa dia? Big Bear tampak sederhana dan jujur ketika dia menggosok kepalanya dalam kebingungan, seolah dia benar-benar tidak tahu. Big Bear, Mei Sueyan berteriak padanya. Dapatkan di sini dan aku akan membantu kamu melonggarkan tulang kamu. Ketika kamu merasa nyaman, aku yakin kamu akan mengerti. Petik 2. Oh, tidak, terima kasih, bos. Apakah kamu tidak merujuk pada suami kamu? Aku tahu. Seolah-olah pikiran itu tiba-tiba melanda dirinya. Ya, ipar mengatakan hal itu. Hehe, Raja Harimau bisa membuktikan hal ini. Kami adalah orang yang jujur, kami tidak akan membanggakan diri. Petik 2. Earthcracker dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, aku bisa membuktikan. Kak, suamimu benar-benar peduli padamu. Kami sangat jujur, kami tidak pernah menyombongkan diri. Petik 2. Raja-raja binatang buas lainnya menghina. Jujur. Tidak pernah membual, sangat tak tahu malu. Mei Sueyan semakin memerah. Dia mengatur napasnya, dan matanya berkedip untuk sementara waktu. Dia berkata, mari kita kembali ke masalah serius. Jun Mosie akan maju ke Blizzard Silver City. Tindakannya adalah untuk memperingatkan dunia, dan untuk membalas dendam. 3 tanah suci kemungkinan akan campur tangan dalam masalah ini. Sekarang kami telah menerima begitu banyak bantuan dari Jun Mosie, kali ini, kami harus melakukan yang terbaik untuk membantunya mencapai tujuan ini. Petik 2. Saudari, kamu dapat yakin. Kami akan memberikan dukungan penuh kami untuk tindakan ipar laki-laki dan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Ketika saatnya tiba, semua binatang suan dari hutan Tianfa akan pergi dan meratakan gunung-gunung bersalju. Para raja membuat janji yang sungguh-sungguh. Mereka memukuli dada mereka sendiri untuk mengintensifkan atmosfer. Mereka mulai berbicara tentang saudara ipar dengan cara yang tidak teratur. Mei Sueyan tidak menghentikan mereka atau membantah. Dia tampaknya telah menerima mereka memanggil Jun Mosie, saudara ipar. Jadi untuk periode waktu ini, kita harus meningkatkan kekuatan kita lebih banyak. Mata Mei Sueyan menjadi sedingin es dan salju. Mulai sore ini dan seterusnya, kita akan berada dalam kondisi keamanan yang tinggi selama 7 hari untuk memastikan bahwa semua binatang buas akan berhasil bertransformasi. Maka kita akan membentuk pasukan dengan 6.000 binatang terbang dan 5.000 binatang berjalan. Atur tentara jadi kita akan memiliki semua binatang terbaik. Bahkan jika 3 tanah suci mengirim semua orang mereka, kami dari Tianfa tidak akan ragu untuk menghadapi mereka secara langsung. Kami akan mengejutkan dunia dan membuat sejarah. Petik 2. Mei Sueyan galak saat dia memerintahkan. Ya, para raja membungkuk pada perintah mereka dengan wajah serius dan pandangan fanatik. 10.000 tahun dan Tianfa akan menjadi hebat kembali. Mei Sueyan berdiri tegak di atas pohon kuno, menghadap angin. Menatap jauh dengan wajah santai, dia semacam merindukan Jun Mosie. Hanya beberapa hari, dan aku sangat merindukannya. Aku sangat merindukan beberapa hari bersama. Kami bertarung berdampingan. Hotel bersalju, interaksi intim, dan percakapan romantis. Segala sesuatu tentang dirinya muncul di depan matanya. Berdiri di sana tertegun, Mei Sueyan tiba-tiba bisa membayangkan wajah Jun Mosie yang menarik, dan juga mengingat apa yang dikatakan Jun Mosie sebelum dia pergi. Hancurkan kota perak saat bunga-bunga mekar di musim semi. Hancurkan kota perak saat bunga-bunga mekar di musim semi. Itu adalah waktu untuk meluncurkan serangan. Tinggal 2 bulan lagi. Dia menjadwalkannya pada tanggal 2 Februari. Itu jadwal yang ketat.
Jadi, Mei Sueyan sedang mencoba segala cara untuk membangun pasukan Suan Beast terkuat yang mungkin untuk membantu dalam penaklukan berani Jun Moxie. Dan selama periode waktu ini, Jun Moxie juga menyebarkan berita di kota Tianxiang. Seluruh dunia kaget saat dirilis. Semua orang bisa meramalkan bahwa ketika bunga musim semi mekar, keluarga Jun akan memimpin pasukan ke kota perak dan membalas dendam. Perang besar tak terhindarkan. Selama 10 tahun, roh yang setia tidak bisa beristirahat dengan tenang. 3.000 hari dan malam berdarah. Naga itu akan mengangkat kepalanya pada tanggal 2 Februari. Dan pasukan besar akan meratakan kota perak. Rupanya, Jun Moxie menulis puisi ini setelah dia minum anggur. Dia kemudian menghancurkan cangkir anggur sebelum berteriak dengan agresif dan mencium aroma anggur. Kedua Februari, hancurkan kota perak. Bunuh para Xiaos yang jahat, membalas dendam kami akan. Petik 2. Lainnya mungkin tidak mengerti mengapa Jun Moxie menjadwalkannya pada tanggal 2 Februari. Tapi dia punya alasan. Kedua Februari, naga itu mengangkat kepalanya. Ini adalah ungkapan Cina. Pada tanggal 2 Februari aku akan mewakili naga Cina dan mengangkat kepalaku di dunia lain ini. Mulai saat itu, aku akan melihat ke bawah ke dunia dan menjelajah langit. Aku, Jun Moxie, sekarang mengumumkan bahwa siapapun yang memiliki hubungan baik dengan kota perak tidak boleh mencoba menghentikanku, atau aku akan membunuh tanpa ampun segera. Patuhi aku dan kamu berhasil, menentang aku dan kamu mati. Di seluruh dunia, siapa yang berani untuk tidak mematuhinya? Petik 2. Puisi dan kata-kata Jun Moxie menyebar begitu cepat dan mengejutkan seperti guntur. Dalam beberapa hari, seluruh benua Suan-Suan mendengar tentang itu. Tahun baru akan datang, tetapi benua itu sedang kacau di mana-mana. Itu bukan tahun baru yang damai. Beberapa orang sangat khawatir bahwa mereka akan kehilangan nafsu makan pada malam tahun baru. Pada tanggal 29 Desember, Jun Moxie menerima surat dari Li Yuran. Di atasnya hanya ada beberapa kalimat pendek. Aku berangkat ke kota emas tertinggi. Ini malam tahun baru besok, tetapi aku tidak ingin merayakannya di kota Tianxiang. Dengan kamu di sini, aku merasa tertekan. Mungkin aku akan kembali suatu hari nanti. Dan kita akan bertarung lagi. Waktu itu, aku kalah sebelum melakukan pertarungan yang tepat, tetapi lain kali, aku akan melakukan yang baik. PS. Hati-hati bahwa Blood Sword Hall telah mengubah pakaian mereka. Tanda tangannya adalah Li Yuran yang sedang santai pergi. Jun Moxie perlahan-lahan mencengkeram kertas, membiarkannya hancur saat dia tersenyum lemah. Dia menghela nafas pelan. Li Yuran memilih untuk pergi pada tanggal 29 Desember. Ribuan mil dari rumah pada malam tahun baru. Bahkan pengembara seperti Jun Moxie tidak pernah mengalaminya. Sulit menebak bagaimana perasaan Li Yuran saat ini. Namun demikian, Jun Moxie merasa sunyi untuknya. Agaknya pada saat ini, dia memulai perjalanan panjang, tidak peduli seberapa kejam atau berdarah dinginnya dia, dan pasti telah merasakan jejak kesedihan. Meskipun ia dilahirkan dalam keluarga kaya dan tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian sejak kecil, ia tidak selalu menikmati hidupnya. Sebaliknya, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang dia lihat hanyalah kekejaman, pertumpahan darah, tindakan tidak manusiawi, dan perebutan kekuasaan. Hidupnya mungkin tidak lebih damai dari hidupku. Seorang putra dari keluarga terhormat yang memiliki kekayaan dan perawatan akhirnya memilih untuk pergi pada saat reuni. Jun Moxie tahu bahwa Li Yuran menunjukkan tekadnya untuk menjauh dari perebutan kekuasaan dengan tindakan tegas ini. Pada saat yang sama, Li Yuran juga diam-diam mengungkapkan pesan kepada Jun Moxie. Hati-hati dengan olah pedang darah yang telah mengubah pakaian mereka. Memang, ketika mereka berganti pakaian, mereka tidak akan lagi menjadi Blood Sword Hall. Mereka bisa menjadi orang biasa, pengusaha jujur, perwira, prajurit, atau bahkan pengawal kerajaan. Namun demikian, kecerdasan ini membuat Jun Moxie berutang budi pada Li Yuran. Meskipun Jun Moxie tidak lagi takut pada serangan pasukan lain, berita dari Li Yuran mengisyaratkan kepadanya kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Mungkin, agenda tersembunyi Li Yuran masih untuk melakukan upaya terakhir bagi keluarganya. 2 kali, dia memaksa Jun Moxie berutang budi padanya saat dia diam-diam meninggalkan tempat perjuangan politik. Keluarga Li sekarang menjadi harimau dekaden tanpa gigi. Mereka tidak lagi mengancam, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Li Yuran. Dia ingin Jun Moxie menunjukkan belas kasihan. Ini adalah agenda sejatinya. Meskipun dia berdarah dingin, berpikiran untung, dan kejam, di dalam dirinya, masih ada setitik kehangatan dan kekeluargaan. Jun Moxie menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan selembar kertas robek. Dia melayang dengan angin, dan dengan semburan udara, dia benar-benar pergi. Di aula halaman dalam, ledakan tawa terdengar.
Seluruh keluarga Jun berkumpul di sini dan Jun Zantian sangat lega. Dongfang Wenxin, Jun Moxie, Jun Wuyi, dan Guan Qinghan duduk melingkar. Dugu Xiaoyi juga tinggal di keluarga Jun dan menolak untuk pergi tidak peduli apa. Dia membuatnya sangat jelas. Bagaimana jika mereka tidak mengenali aku sebagai wanita Jun Moxie jika aku pergi? Aku akan pulang untuk malam tahun baru, tetapi aku akan kembali pada tengah malam di tahun baru. Aku tidak akan membiarkan bebek matang terbang lagi kali ini. Yuran, dalam nama Li Yuran berarti santai. Ini adalah ungkapan Cina yang berarti membiarkan seseorang pergi, atau siap untuk melakukan sesuatu yang selalu ingin melakukannya, tetapi tiba-tiba kehilangan kesempatan. Subscribe Penatua. Nyonya, tapi dia bukan satu-satunya yang tinggal di keluarga Jun dan menolak untuk pergi. Orang tua Dugu Zongheng, penguasa sebenarnya dari keluarga Dugu juga menolak untuk pergi. Sangat aneh bagi keluarga Jun untuk membawanya ke sana. Bagaimanapun, dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Dugu selama periode tahun baru. Tapi lelaki tua itu punya alasan bagus. Semua putranya akan kembali selama tahun baru dan mereka pasti akan berjuang dan membuat kekacauan. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di rumah dan marah pada mereka. Memiliki Dugu Wudi di rumah sudah cukup. Dan kekhawatirannya nyata. Ketika Dugu Wudi datang untuk menemukan orang tua mereka, dia memar parah. Melihat ini, lelaki tua itu mengambil sebatang kayu dan memukuli putranya keluar. Apa yang terjadi adalah ketika dua saudara laki-laki Dugu Wudi kembali, dia, yang telah bertahan 1 tahun dengan lelaki tua itu, ingin menunjukkan otoritasnya sebagai saudara laki-laki tertua dan akhirnya bernegosiasi tentang siapa yang akan tinggal di rumah tahun berikutnya. Pada awalnya, kedua saudara laki-laki itu masih patuh mendengarkan apa yang dikatakan kakak lelaki mereka dengan kepala tertunduk. Tetapi tidak ada yang ingin tinggal di rumah untuk tahun berikutnya. Dugu Wudi, tentu saja, tidak mau. Oh, kalian semua bersembunyi jauh dan menikmati waktu luang. Tetapi bagaimana dengan aku? Dia mengatakan, kenapa aku harus menanggung semua ini sendirian? Apakah aku harus dilecehkan karena menjadi yang tertua? Maka ia mulai memarahi saudara-saudaranya dengan keras dan berusaha meyakinkan mereka. Tetapi mereka juga tegas dan hanya menggelengkan kepala mereka dengan penuh semangat. Karena tidak memiliki cara yang lebih baik, Dugu Wudi memutuskan untuk menghasilkan kekerasan. Dia mencoba memukuli saudara-saudaranya, mereka tidak mau menyerah, bagaimanapun juga, itu tentang 1 tahun penghidupan. Jadi mereka memiliki perjanjian diam-diam dan bersama-sama melawan kakak mereka. Dengan mereka bertiga bertengkar, 7 yang lebih muda di luar, tentu saja, akan membantu ayah mereka masing-masing terlepas dari hubungan baik mereka yang biasa. Mereka juga mengadakan debat, yang segera berkembang menjadi serangan. Mereka berhenti hanya ketika Nyonya tua keluar dengan tongkatnya dan memukuli mereka. Menjadi lelah dan marah pada saat yang sama, Nyonya tua itu tidak bisa menahan nafas dengan keras. Dia kemudian memutuskan untuk memanggil lelaki tua itu kembali. Seluruh keluarga berantakan, seperti mereka baru saja meninggalkan medan perang. Satu-satunya orang yang masih rapi adalah Dugu Wudi, jadi dia tidak dapat disangkal terpilih. Selain itu, dia menikahi seorang putri keluarga Jun, jadi bukankah itu pilihan terbaik? Tetapi ketika Dugu Wudi datang, Dugu Zongheng segera marah. Lihatlah keluarga Jun, begitu damai dan indah. Dan kemudian lihat anakku, memar di seluruh hari sebelum tahun baru. Dia benar-benar kehilangan wajah aku. Jadi dia pergi mengambil tongkat tanpa mengatakan apa-apa. Dia sangat galak sehingga tampak seperti ingin mematahkan kaki Dugu Wudi. Memar Dugu Wudi mendapat perusahaan baru. Dia tidak bisa tinggal selama 1 menit sebelum dia dipukuli. Untuk waktu yang lama, Dugu Zongheng terus memarahi dan benar-benar tidak bahagia. Aib bagi keluarga, putra yang tidak berbakti, anak-anak durhaka. Dugu Xiaoyi menghiburnya dengan lembut dan meletakkan di pangkuan kakek untuk membuatnya bahagia. Dan masih butuh waktu sebelum orang tua itu menjadi sedikit lebih bahagia. Mu Suetong juga di keluarga Jun dan sedang mengobrol dengan Jun Wuyi. Sejak Jun Moxie mengumumkan rencananya ke seluruh benua, Mu Suetong dan Han Yanmeng merasa lega. Meskipun mereka masih khawatir tentang kota Perak, tetapi mereka tahu bahwa sekarang tidak akan ada lagi masalah di kota Perak. Ini karena tidak peduli betapa bodohnya keluarga Xiao, mereka masih tidak akan menciptakan konflik di kota Perak pada titik waktu ini. Mereka bahkan mungkin telah merencanakan untuk membiarkan keluarga Han menghadapi langsung keluarga Jun. Adapun Han Yanmeng, tepat saat dia melangkah ke aula, Jun Moxie, yang telah menghindarinya baru-baru ini mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Dia sebenarnya sangat antusias. Wow, bukankah ini Nona Han? Kamu menjadi lebih cantik hanya dalam beberapa hari. Jadi, kapan kamu akan mengikat bundikku dan mengirimnya ke kamarku? Aku menunggu setiap hari. Tolong, lakukan saja sesegera mungkin, oke? Petik 2. Wajah lembut Han Yanmeng memerah dan dia merasa tidak punya tempat tinggal. Dia hampir pergi ke pintu dan melarikan diri. Dia benar-benar menyesalinya. Aku seharusnya tidak bertaruh dengan pria ini hari itu.
Orang ini sangat berbahaya. Dia menungguku jatuh cinta pada perangkapnya selama ini, dan aku masih dengan bodohnya berpikir bahwa aku menang. Dan kemudian aku kehilangan diri aku kepadanya dan menjadi majikannya. Aku berjanji atas nama reputasi tertinggi kota Perak. Dan aku bahkan perlu mengikat diri dan naik ke tempat tidurnya. Ini terlalu memalukan. Melihat adik iparnya di negara yang tak berdaya ini dengan bibir gemetar, kepala menunduk, wajah memerah, dan kengganan untuk menghadapi orang lain dengan kelicikan dan keangkuhan masa lalu, Jun Woo-hee buru-buru menghiburnya. Baru kemudian gadis kecil itu duduk dengan gelisah. Dia duduk sebentar dengan kepala tertunduk, dan ketika dia melihat bahwa tidak ada hal lain yang terjadi, dia mengumpulkan keberanian untuk mengangkat kepalanya. Wajahnya semerah pantat monyet, tapi dia memberi Jun Mo-sie tatapan tajam ketika Jun Mo-sie tidak melihat. Jun Moxie berbalik dan segera berteriak, "Mengapa kamu seperti ini? Taruhan telah berakhir, tetapi kamu tidak memenuhinya. Kamu bersedia bertaruh, tetapi menolak untuk kalah. Kamu berani menatapku. Cepat, kirimi aku selirku. Aku menginginkannya malam ini. Kamu cepat mengikatnya dan mengirimnya ke aku. Jangan lupakan sumpahmu." Petik 2. Aku tidak menatapmu. Gadis kecil itu hampir menangis dan membela diri dengan sedikit percaya diri. "Aku tidak peduli. Aku ingin nyonyaku malam ini. Kamu harus tetap melakukannya, tetapi kamu berjanji." Puan laki-laki Mo Siein tertawa dan memandangnya dengan bangga dan berkata, "Betapa menyenangkannya memiliki malam pertama dengan nyonyaku malam ini." Sungguh menakjubkan memikirkannya. Tidak heran semua orang mengatakan itu, tidak peduli apakah kamu punya uang atau tidak, menikahi seorang gadis dan merayakan tahun baru. Apa yang benar? Memiliki malam pertama dengan nyonyaku pada malam tahun baru, itu menggandakan perayaan. Petik 2. Mata Han Yanmeng memerah dan menangis. Dia tampak sangat pahit. Jun Woo-hee dan Mu Suetong mencoba menghiburnya dan memandang Jun Mo-sie seolah menyalahkannya. Jun Mo-sie merentangkan tangannya dan terlihat sangat tak berdaya. "Nyonya." Du Xiaoyi segera berjaga dan menatap Jun Mo-sie dengan matanya yang besar dan cerah. "Saudara Mo-sie, di mana kamu mendapatkan nyonya? Kenapa aku tidak tahu? Siapa dia? Aku ingin bertemu dengannya." Gadis kecil itu memiliki ekspresi pembunuhan di wajahnya. Jun Mo-sie merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Dia menggoda terlalu bahagia dan melupakan kehadirannya. Dengan pandangan kedua, dia melihat Guan Qinghan juga membungkuk lebih dekat dan tampaknya mendengarkan dengan penuh minat. Adapun ibunya Dongfang Wenxin, dia bahkan lebih khawatir. "Astaga, aku hanya bercanda." Jun Mo-sie merasakan kehilangan dalam mencetak golnya sendiri. "Apa yang terjadi?" Dongfang Wenxin datang dan duduk di samping putranya dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Siapa itu? Sejak kapan kamu mendapatkan nyonya baru?" Petik 2. Sebenarnya seperti ini, melihat bahwa Han Yanmeng ada di pangkuan Mu Suetong dan menolak untuk menaikkannya, Jun Mo-sie menurunkan suaranya dan menjelaskan. "Para wanita ini tidak akan membiarkan aku pergi jika aku tidak menjelaskan dengan baik hari ini." "Haha," Du Xiaoyi terkikik dan bergetar, "dia kehilangan dirimu karena bertaruh." Kedengarannya sangat kreatif. Petik 2. Jun Mo-sie memasang wajah pahit dan merentangkan tangannya, "Itu saja. Aku juga sangat tidak berdaya, begitu." Petik 2. Siapa yang tidak tahu kalau kamu playboy?" Guan Qinghan berkata dengan nada tidak ramah, "Mungkin kamu sudah naksir padanya, melihat bahwa dia sangat cantik. Dan kamu merencanakan segalanya untuk mendapatkannya." Petik 2. "Kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti pria yang murni, jujur, dan terhormat?" Seluruh aula tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan Jun Mo-sie. Jika dia murni, jujur, dan terhormat, maka semua orang di dunia ini akan menjadi orang suci. "Aku mengerti." Dongfang Wenxin benar-benar terhibur, "Itu putraku. Sangat pandai mendapatkan anak perempuan, haha. Tapi Meng kecil yang malang, bagaimana dia bahkan kehilangan dirinya untuk kamu?" Petik 2. Du Xiaoyi memikirkan hal itu lagi dan cemberut, "Dia bahkan harus mengikat dirinya di tempat tidurmu. Aku pikir aku cukup bodoh, tapi dia lebih buruk. Ini benar-benar pembuka mata." Petik 2. Semua orang menatapnya, seolah berkata, "Kamu akhirnya tahu betapa bodohnya kamu." Lalu semua orang tertawa tak terkendali. Di tengah tawa, Dongfang Wenxin memeluk Han Yanmeng dan menghiburnya dengan lembut. Tapi dia tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, Meng kecil, ketika kamu mengiriminya selirnya, jangan mengikat terlalu erat, atau dia akan merasa tidak nyaman. Dia juga menantu perempuan aku, jadi aku akan merasa kasihan. Apakah itu baik-baik saja? Tidak terlalu ketat." Petik 2. Han Yanmeng membuka matanya dengan takjub. Dia tidak berharap ibu Jun Mo-sie juga mengenali ini. Dia jelas tidak mau dan mulai berputar di pangkuan Dongfang Wenxin untuk bertindak dengan cara yang tidak sopan. "Aku tidak peduli. Kakak ipar, kamu juga mengintimidasi aku. Katakan pada putramu untuk berhenti menindas tetua." Petik 2. "Mengapa kamu masih memanggilku ipar?"
Dongfang Wenxin mengerutkan kening dan berpura-pura gelisah. Kamu kehilangan dirimu karena putraku menjadi gundiknya. Kamu tidak bisa memanggilku ipar lagi. Dan jangan mencoba untuk menjadi tetua lagi di masa depan. Petik 2. Han Yanmeng bahkan lebih malu, dan seluruh tubuhnya memanas. Dia memutar dan memutar pangkuan Dongfang Wenxin, dan menolak untuk mengangkat kepalanya bagaimanapun caranya. Jun Moxie juga terpana. Apa, ibu menganggapnya serius? Pada saat ini, Dugu Xiaoyi juga memegang pundak Dongfang Wenxin, dan mengumumkan dengan keras, Ibu, aku menantu perempuan kamu yang sebenarnya, aku. Aku sudah menantikannya selama bertahun-tahun. Dan saudari King Han, dia adalah real deal, dia sudah melakukan hal itu. Petik 2. Semua orang praktis berkeringat peluru. Dia benar-benar berani berbicara. Sangat mengesankan. Subscribe Penatua. Dongfang Wenxin tertawa dan memeluk Guan King Han dengan lengannya yang lain dan berkata sambil menyeringai, ya, kamu semua menantu perempuan aku. Haha, aku akhirnya akan menunggu untuk menjadi nenek. Petik 2. Di halaman Jun Moxie, Ye Guhan duduk sendirian di bangku batu di malam hari, menyenandungkan lagu sedih yang tidak diketahui. Dia jatuh dan kesepian, tetapi matanya terfokus pada meja batu di depannya. Ada skrip di situ. Selama reuni semua orang, Ye Guhan duduk di sini sendirian dan mengulangi nama di atas meja batu, Siu Siu. Aroma anggur menyebar ke udara malam. Ye Guhan tersenyum tragis saat dia membuang pisau dan meraih kendi anggur. Dia mengangkatnya dan menuangkan semuanya ke mulutnya. Apel Adamnya melonjak saat ia menelan tetapi matanya tetap terpaku pada nama-nama itu. Akhirnya, anggur selesai dan dia mabuk. Ye Guhan perlahan-lahan menempelkan pipinya di atas meja batu ke karakter dingin saat dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Siu-siu. Aliran air mata mengalir dan menetes ke atas meja tanpa suara. Itu menetes tepat di atas karakter, dan kelembaban perlahan membeku dan berubah menjadi kelopak es. Keluarga Jun adalah pihak yang mengeluarkan pernyataan itu, dan juga pihak yang benar-benar mengganggu dunia. Mereka bisa disebut inisiator. Pernyataan Jun Moxie langsung mendatangkan malapetaka di seluruh benua dan membuat dunia lebih kacau. Keluarga Jun, penggagasnya, mungkin yang paling santai saat ini. Tetapi keluarga-keluarga lain gelisah. Di istana, Kaisar memiliki meja yang penuh dengan makanan dan anggur mewah, tetapi dia mengerutkan kening dan tidak bisa menikmati rasanya. Dia bahkan tidak memiliki minat untuk memindahkan sumpitnya. Bangkitnya keluarga Jun tidak bisa dihentikan dan begitu cepat. Sebelumnya, mereka hanya keluarga biasa. Meskipun mereka mendapat kehormatan menjadi keluarga yang menghasilkan begitu banyak jenderal legendaris, mereka masih menjadi bawahan keluarga kekaisaran. Tetapi sekarang, mereka bahkan berani mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti mereka akan makmur dan siapapun yang menentang mereka akan binasa. Ini tidak diragukan lagi menantang keluarga kekaisaran. Jika mereka tidak memiliki kekuatan nyata, bagaimana mereka bisa membuat komentar yang mengancam seperti itu? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi keluarga Jun sekarang jelas di luar kendali raja. Bahkan keluarga kekaisaran harus bergantung pada mereka. Terakhir kali, ketika pangeran kedua takut sampai-sampai dia mengompol, Jun Moxie bahkan tidak berusaha menutupi apapun. Dia hanya membawa kedua pelaku ke rumah dan tidak membuat penjelasan. Seolah tidak ada yang terjadi. Yang Mulia terluka oleh para tamu keluarga Jun, dan keluarga itu bahkan tidak mencoba melakukan apapun. Mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini benar-benar mengabaikan aturan kekaisaran. Tetapi keluarga kekaisaran baru saja meninggalkan masalah seperti itu. Bahkan jika keluarga kerajaan ingin melakukan sesuatu, mereka tidak bisa melakukan apapun. Jika mereka mencoba membuat keluarga Jun bertanggung jawab, itu akan berakhir lebih buruk. Saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Jun adalah orang yang tidak masuk akal. Dia berani membunuh di siang hari bolong. Dan semua orang juga tahu bahwa keluarga Jun sangat kuat sekarang. Bahkan Supremes dan Superior Supreme hanya bisa mendekati dan tidak akan bisa pergi. Dan seluruh keluarga adalah salah satu keluarga super terkuat. Bahkan yang paling kuat, seperti tiga tanah suci, hanya bisa pergi dengan korban. Apa yang bisa dilakukan orang lain? Apa aturan kekaisaran bagi mereka? Aturan kekaisaran superior bagi rakyat jelata tidak lagi tak terbantahkan di mata keluarga Jun. Ketika dia memikirkan hal ini, Kaisar menutup matanya dengan cemas. Dia mengangkat lehernya dan minum segelas anggur, tetapi dia tersedak dan batuk. Minuman keras yang semula manis dan lezat sekarang terasa pahit dan sulit untuk ditelan. Biasanya, jika keluarga super seperti keluarga Jun muncul di suatu bangsa, itu akan menjadi kekayaan bagi negara. Negara ini akan menikmati hegemoni dan stabilitas selama ratusan tahun. Keluarga seperti ini tidak akan berpartisipasi dalam ekspansionisme, tetapi pasti tidak akan membiarkan orang lain menyerang negara mereka.
Keluarga seperti itu akan menjadi jimat yang kuat untuk negara manapun. Tapi sekarang, jimat ini telah menjadi racun bagi Kaisar Tianxiang. Dan itu adalah tipe yang paling fatal. Jun Wuhui, itu semua karena kamu. Kaisar masih bisa menggambarkan wajahnya yang serius, penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Ada kemurahan hati dan belas kasihan dalam tekad dan keputusan tegasnya. Saat dia mencoba menaklukkan dunia, masih ada ketidakseimbangan. Dia adalah dewa perang, Jun Wuhui itu. Jenderal Putih. Apakah aku menyesal? Jika aku tidak membuat keputusan itu, keluarga Jun sekarang akan menjadi bantuan terbesar aku, bukan? Kaisar menggelengkan kepalanya dengan getir. Bukan aku. Bahkan jika aku diberi kesempatan lain, aku akan melakukan hal yang sama. Karena aku adalah Kaisar, aku tidak membiarkan hal semacam itu terjadi. Karena kamu dipanggil Wuhui, aku juga tidak menyesal satu. Itu hanya takdir mempermainkan kita. Lagi pula, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penjahatnya. Kaisar menelan anggur dengan susah payah. Seolah-olah dia telah mencicipi segala sesuatu dalam hidup. Aku tidak menyesalinya, menyesali tidak memecahkan apapun. Jun Moxie, aku akan melihat berapa lama kamu bisa menunggu. Berpikir tentang Jun Moxie, Kaisar mengingat upaya terakhir yang telah dia lakukan. Pada hari Jun Wuyi mengambil Guan King Han sebagai putri angkatnya, Kaisar melakukan percakapan panjang dengan Jun Zantian. Kaisar hanya bisa tersenyum pahit dalam ingatan akan pertemuan itu. Saudara Jun, kita belum minum bersama selama bertahun-tahun. Kamu masih peminum yang sengit seperti dulu, Kaisar menyebut Jun Zantian dengan cara yang biasa ia lakukan ketika mereka masih menaklukkan dunia bersama. Dia sudah bertahun-tahun tidak menggunakannya. Kamu menyanjungku, Yang Mulia. Sebagai orang tua, hari-hari agung aku sudah lama berlalu, haha. Kaisar jelas mendengar bahwa Jun Zantian menyebut dirinya sebagai orang tua, dan bukan menteri lama kamu. Ini jelas menunjukkan bagaimana Jun Zantian sekarang melihat aturan kekaisaran. Tidak mungkin, saudara Jun. Kamu masih sehat dan kuat. Kaisar berpura-pura bahwa dia tidak menyadari nuansa itu. Dia kemudian mengungkapkan niatnya saat dia merasakan perasaan mabuk. Saudara Jun, kamu bertanya kepada aku tentang pernikahan itu setengah tahun yang lalu. Haha. Aku akan bertanya tanpa malu-malu lagi hari ini. Apakah mungkin antara Ling Meng dan Mo Xie? Petik 2. Haha. Untuk pernikahan, orang tuamu, aku, benar-benar tidak bisa memilih atas nama Mo Xie lagi. Misalnya, King Han. Dia berkorban begitu banyak untuk bajingan kecil itu, bagaimana Jun Family mengecewakannya. Selain itu, ada Dugu Xiaoyi. Astaga, mereka benar-benar mendatangkan malapetaka saat itu. Mo Xie terlahir sebagai playboy, bagaimana bisa dia layak menikahi Yang Mulia Putri Ling Meng? Jun Zantian dengan ramah menolak tawaran itu dengan tegas. Nona Guan memang banyak berkorban untuk Mo Xie. Betapa seorang wanita dengan keberanian dan kebijaksanaan luar biasa. Dia jelas pasangan yang cocok untuk Mo Xie dan harus menjadi kepala istri. Aku tidak akan memecah pasangan yang penuh kasih sayang. Aku yakin Ling Meng tidak akan terganggu selama Mo Xie memperlakukannya sebagai seorang istri 2. Petik 2. Bagaimana seorang putri bisa menjadi seorang istri? Bagaimana itu berbeda dari dia menjadi nyonya? Keluarga kerajaan akan kehilangan muka. Jun Zantian terdengar sangat lurus dan membantah dengan tegas. Bahkan terdengar seperti dia merawat keluarga kerajaan. Sungguh ironis. Itu hanya setengah tahun yang lalu ketika Jun Zantian menurunkan statusnya untuk meminta Kaisar untuk menikahi putranya dengan sang putri untuk mempertahankan keluarga Jun. Dia ditolak. Sang Kaisar bisa membayangkan betapa putus asa dan malu yang dirasakan Jenderal Jun. Tetapi hanya setengah tahun telah berlalu, dan sekarang gilirannya untuk merasakan penolakan ini. Isi pembicaraan mereka tetap sama, dan Jun Zantian menolaknya dengan tegas seperti yang telah dia lakukan saat itu. Itu semua sama, hanya perannya yang ditukar. Pemohon telah menjadi Denir dan Denir telah menjadi pemohon. Nah, siklus geomantik berubah dalam 10 tahun 3, tetapi tampaknya itu tidak memakan waktu 10 tahun. Setengah tahun dan semuanya terbalik. Sang Kaisar menjadi putus asa malam itu. Dia sudah tahu hasilnya. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah bagaimana Jun Moxie akan berurusan dengannya. Tapi ini bukan masalah. Tidak ada yang penting. Di sudut lain istana, Permaisuri dan Putri Ling Meng duduk saling berhadapan, keduanya terdiam. Itu adalah malam tahun baru dan malam reuni, tetapi Kaisar dan Permaisuri sama-sama menolak saran ini. Kedua istana itu mati sunyi. Akhir-akhir ini, Ling Meng kehilangan berat badannya pada tingkat yang bisa diamati. Matanya tampak lebih besar, tetapi wajahnya yang awalnya tampak sehat perlahan memucat. Dia menjadi terlalu kurus. Meng, berhenti menyiksa dirimu sendiri. Hal-hal yang menyangkut generasi kita seharusnya bukan tanggung jawab kamu, kata Permaisuri dengan suara yang sangat berat. Dia dengan sabar menghibur putrinya. Jangan khawatir, aku akan membantumu mengambil alih.
Putri Lingmeng menggelengkan kepalanya perlahan dan menatap cahaya lilin yang bersinar dengan kosong. 2 tetes air mata mengalir di pipinya. Ibu, aku tidak berusaha mengambil tanggung jawab, aku hanya merasa terluka. Petik 2. Merasa sakit. Kenapa? Murong Siu-Siu tertegun dan bingung ketika dia melihat putrinya. Putri Lingmeng bergumam dengan sedih. Ini semua takdir dari kehidupan masa lalu. Bagaimana perkembangannya sampai hari ini? Mengapa? Bagaimana? Mata yang biasanya indah itu tidak lagi menunjukkan keaktifan. Mereka penuh dengan ketidakpastian dan pesimisme. Murong Siu-Siu berpengalaman, terutama ketika datang ke sentimen. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang luar biasa dan berteriak tak terkendali dengan lembut. Putri, apakah kamu jatuh cinta pada Jun Mosie? Subscribe Penatua. Seperti yang dikatakan Murong Siu-Siu, dia tidak percaya itu sendiri. Putrinya selalu memegang standar tinggi dan tidak menganggap tinggi pria manapun di dunia, bahkan pria paling berprestasi seperti Liu Ran bukanlah pengecualian. Meskipun status Jun Mosie sekarang luar biasa dan kekuatannya luar biasa dan jauh dari sebanding, semua perubahan luar biasa ini terjadi dalam periode waktu yang sangat singkat. Jun Mosie sebelumnya hanyalah bajingan total. Bagaimana dia bisa dianggap olehnya? Selain itu, mereka hanya bertemu beberapa kali. Paling-paling, itu adalah pertemuan sesekali ketika dia mengunjungi Ye Guhan. Selain itu, tidak ada komunikasi di antara mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk terhubung. Aku, Putri Lingmeng membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya. Petik 2. Jangan. Meskipun dia menyangkal, dia mengatakannya dengan kesulitan tertentu. Air mata sudah menetes ke tangannya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Malam itu, paman Ye terluka parah dan hanya Jun Mosie yang bisa menyelamatkannya. Aku memohon padanya tanpa hasil. Jadi aku hanya bisa mengambil sumpah darah. Aku berkata jika dia bisa menyelamatkan paman, aku akan menikahinya, sebagai istri atau bahkan sebagai nyonya. Petik 2. Apa? Ada hal seperti itu? Meskipun permaisuri tahu bahwa keluarga Jun menyelamatkan Ye Guhan yang terluka parah, dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Terutama rahasia ini, itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya, dan dia terperangah. Putri Lingmeng yang menangis terlihat sangat menyedihkan. Dia menatap ibunya dengan kesedihan yang tak terlukiskan dan berkata, Ibu, aku merasa sangat pahit. Hanya pada hari itu aku tahu bahwa Jun Mosie lah yang menyelamatkan aku dan melindungiku selama ini. Dia adalah master belati misterius. Dia selalu menjadi ahli, dia berada di peringkat teratas Kaisuan saat itu. Setelah mendengar ini, permaisuri begitu terkejut sehingga dia menjadi terdiam. Putri Lingmeng melanjutkan, sejak hari itu, aku telah memperhatikan semua gerakannya, dan aku tidak pernah melewatkan berita apapun. Aku bahkan datang dengan analisis sepotong-sepotong dari kesalahan sebelumnya. Ibu, sekarang aku sadar aku bukan tandingan Xiaoyi. Xiaoyi bisa melihat sisi baiknya, tapi aku tidak bisa. Tidak semuanya. Tinggal di halaman istana mengisolasi aku dari terlalu banyak hal. Apapun yang ingin aku ketahui, aku hanya bisa mengandalkan kata-kata orang lain, tetapi kebenaran selalu hilang dalam kabut. Loyalitas atau pengkhianatan, kebajikan atau kebodohan, aku tidak bisa menguraikan. Apa yang disebut kualitas kepribadian bahkan lebih sulit dipahami dan sulit untuk dievaluasi. Ibu, aku ingat kamu memperingatkanku ketika aku masih muda. Kamu mengatakan bahwa istana adalah tempat kehormatan, tetapi juga tempat paling gelap dan paling menyedihkan. Kamu menangis ketika kamu mengatakannya. Aku tidak mengerti saat itu. Bagaimana aku bisa tertekan menjadi putri kaisar? Aku selalu yang luar biasa, yang berstatus superior. Haruskah aku bahagia? Tapi akhirnya aku mengerti sekarang. Apa yang kamu katakan bukan segalanya. Istana juga merupakan tempat yang paling munafik dan menjijikkan. Semua orang yang tinggal di istana adalah idiot. Tidak peduli seberapa pintar, ketika mereka memasuki istana, mereka akan menjadi bodoh. Kita bahkan tidak dapat mengendalikan masa depan kita sendiri. Seluruh hidup kita adalah dusta dan tidak ada kebenaran. Ibu, ini sangat menyedihkan. Petik 2. Sang permaisuri memandangi cahaya lilin yang berkedip-kedip kosong. Dia menghela nafas dalam-dalam. Pantulan nyala api menari di pupil matanya. Itu seperti mimpi menari, dihidupkan kembali oleh pengakuan putrinya. Dia mengingat masa lalu yang dia pikir sudah lama dia lupakan. Pernah ada anak laki-laki yang percaya diri, dan seorang gadis yang murni dan cantik. Ada sinar matahari yang bersinar dan hangat di musim semi dan aroma bunga di musim gugur. Ada juga jalan lumut yang akan mereka lewati, berdampingan. Dan, pelukan dan dekapan. Tanpa sadar, matanya dipenuhi air mata. Setelah jeda yang lama, dia menyeringai dan bergumam dengan nada mengejek dan menghina. Royalty, kehormatan, kegelapan, kemunafikan, jijik, hehe. Suara Murong Siu-Siu terdengar seperti mereka datang dari kejauhan, seolah dia sedang tidur berbicara. Ibu. Apakah kamu baik-baik saja? Putri Lingmeng terkejut dengan tindakan tiba-tiba ibunya. Dia mengangkat kepalanya dengan khawatir dan menatap ibunya dengan bingung. Aku baik-baik saja. Aku baru ingat sesuatu.
Sang permaisuri tersenyum dan menghibur putrinya dengan suara lemah dan suram. Pikirannya melayang ketika dia keluar sebentar. Dia menundukkan kepalanya, dan menutupi air matanya yang menetes dari pandangan putrinya. Dia berkata dengan tenang, lanjutkan. Aku mendengarkan. Ya ibu. Misalnya, Jun Mosie. Tingkah lakunya yang tercela di masa lalu hanyalah penampilan. Semua orang mengatakan bahwa dia tidak bisa diselamatkan, dan keluarga Jun akan hancur pada hari Jun Santian meninggal. Ini diturunkan dari orang ke orang dan menjadi luas, mengkonsolidasikan reputasi terkenal Jun Mosie. Sekarang, ketika aku memikirkannya, bukankah semua orang hanya mengambil keuntungan dari saat mereka jatuh? Jika Jun Mosie benar-benar menunjukkan bakatnya di usia muda, akankah dia bertahan sampai hari ini? Petik 2. Putri Ling Meng melanjutkan dengan sarkasme. Setidaknya ayah tidak akan mentolerir. Dia tidak bisa mentolerir Jun Wu Hui yang lain, bukan? Dan bagaimana jika itu seseorang yang lebih kuat, dan bahkan mungkin membalas dendam? Petik 2. Dia melanjutkan dengan nada yang hanya dimiliki oleh seorang lelaki tua. Sekarang aku tahu mengapa Jun Mosie tidak ragu untuk memfitnah dirinya sendiri. Sekarang ketika kita tahu segalanya, aku akhirnya mengerti betapa sakitnya dia harus ditanggung. Dia seumuran dengan aku, tetapi yang dia alami jauh lebih banyak. Aku selalu memikirkan diri sendiri. Aku pintar dan berbakat. Tetapi dibandingkan dengan Jun Mosie, aku masih sangat kekanak-kanakan. Betapa konyol, betapa menyedihkan. Sekarang, dia kuat, bangkit hampir semalam. Dia tidak perlu lagi menyelubungi kebenaran dan keluarga Jun telah menjadi keluarga super yang tak tergoyahkan. Kebiasaan buruk Jun Mosie sebelumnya telah hilang dan namanya mengejutkan dunia seperti guntur musim semi. Dan kita hanya tahu kebenarannya sekarang, ketika sudah terlambat. Petik 2. Putri Ling Meng terlihat lebih sedih, tetapi ada juga warna kebanggaan. Ini dapat dimengerti. Dia tidak perlu lagi berpura-pura dan bertahan. Jun Mosie adalah pria sejati. Ibu, aku pikir dia bahkan sebanding dengan ayahnya. Petik 2. Dan kamu masih mencoba untuk menyangkal. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Atau mengapa kamu berbicara tentang dia dengan nada seperti ini? Kaisar menghela nafas dan berkata, tapi bagaimana kamu jatuh cinta padanya? Bukankah kamu selalu memandang rendah padanya? Jika itu hanya sumpah, tahukah kamu bahwa menikahinya dan mencintainya berbeda? Ini adalah simpul mati dan tidak ada harapan. Meng, apa yang kamu ingin aku katakan? Petik 2. Justru karena aku membencinya, perubahan sikap itu datang dengan mudah, kurasa. Putri Ling Meng tampak bingung. Ibu, apakah kamu tahu perasaan semacam ini? Ketika kamu mengira seseorang hanyalah cacing rendahan yang merangkak di bawahnya, tetapi akhirnya ia menjadi naga yang menjulang tinggi. Kamu membuat kesalahan, kamu salah menilai dia. Bagaimana perasaan kamu? Petik 2. Dia tersenyum sedih dan melanjutkan. Karena aku tahu aku salah menilai dia, aku mulai menyelidikinya. Aku menganalisis segala sesuatu dan setiap kata yang dia katakan kepada aku untuk memahami makna dan motifnya yang sebenarnya. Ketika aku menghubungkan semua ini dengan situasi keluarga Jun dan pembalasan mereka atas kematian Jenderal di Putih, aku akhirnya menyadari bahwa semua yang dia katakan memiliki makna dan agenda. Ibu, ini kebijaksanaan. Jun Mosie adalah pria sejati. Sangat mudah untuk menyeret eksistensi tercela, tetapi sulit untuk menanggung semua penghinaan sambil menanggung semua beban. Sangat mudah untuk mati berjuang demi keadilan, tetapi sulit untuk diam-diam menanggung dan bertindak bersama dengan penghinaan orang lain. Dia memiliki begitu banyak bakat, tetapi dia menjadikan dirinya badut untuk keluarganya dan pembalasan mereka. Ini terlalu sulit, paling tidak, aku tidak bisa melakukannya. Jadi aku menemukan dia luar biasa hebat. Karena aku tahu lebih banyak tentang dia, aku tidak bisa berhenti mencari tahu lebih banyak. Ibu, seorang pria seperti dia adalah impian setiap gadis, bagaimana aku menjadi pengecualian? Ini bukan tentang sumpah. Aku memandangnya sebagai satu-satunya pria yang aku akui sepanjang hidup aku. Petik 2. Seperti yang dikatakan Putri Ling Meng dengan tenang, dia mendongak dan wajahnya penuh dengan air mata. Aku tahu tidak ada harapan sama sekali, tidak ada harapan sama sekali. Karena alasan inilah aku berbicara. Ketika ayah mengungkapkan kebenaran itu, aku tahu bahwa tidak ada harapan antara dia dan aku. Tidak semuanya. Kami membunuh ayahnya. Bagaimana dia bisa menerima aku? Tapi aku tidak mau menyerah. Aku benar-benar tidak mau. Ibu, aku tidak mau membiarkan perasaan aku pergi bersama angin. Petik 2. Dia menangis keras. Semua orang berusaha menipu aku. Semua orang berbicara buruk tentangnya. Ketika Jun Santian datang untuk berbicara tentang pernikahan itu, ayah menolaknya dengan tegas. Meskipun aku tidak mau juga, jika aku tahu kebenarannya sedikit lebih awal, aku akan membayar harga untuk apa yang telah dilakukan ayah. Jika dia tidak menerimaku, setidaknya aku akan menjadi istrinya, dan aku akan setidaknya memilikinya sekali. Tahukah kamu, aku sedih ketika aku menemukan apa yang dia lalui. Aku benar-benar ingin memeluknya dan menghiburnya. Hidupnya terlalu gelisah sebagai seorang pria.
Bahkan pria yang paling tegar pun akan memiliki sisi yang lebih lemah. Aku benar-benar ingin menjadi orang di sampingnya ketika dia turun. Petik 2. Subscribe Penatua. Kaisar menghela nafas dalam-dalam dan memandangi putrinya. Tiba-tiba, perasaan ketidakberdayaan yang tulus muncul dalam hatinya. Apakah kita akan mengalami nasib yang sama? Apakah dia lebih malang dari aku? Aku masih memiliki keterikatan Han, aku setidaknya mencintai, tetapi Meng selalu dalam cinta sepihak. Gadis malang. Murong Siu-Siu diam-diam merenung untuk waktu yang lama, perlahan berdiri, dan menatap putrinya dengan penuh cinta. Kemudian, dia mondar-mandir beberapa kali. Tiba-tiba, matanya meledak dengan keganasan dan kegilaan yang tak terlukiskan. Dari samping, wajah permaisuri yang lembut dan cantik, yang seharusnya bermartabat, menunjukkan setitik ancaman. Seluruh hidupku hancur oleh pria itu. Bagaimana aku bisa menyaksikan putri aku dihancurkan olehnya juga? Dia adalah putri aku satu-satunya dan semua usaha aku adalah untuknya. Permaisuri berpikir diam-diam. Matanya dipenuhi dengan kegilaan yang tragis. Aku harus melakukan sesuatu untuk putriku. Tugas aku sebagai seorang ibu akan terpenuhi bahkan jika itu tidak berhasil. Dia sangat tersentuh sehingga dia terengah-engah. Kedengarannya seperti merobek tenggorokannya. Dia terdengar sangat histeris. Ibu, Putri Ling Meng menatap dengan khawatir. Aku baik-baik saja, sungguh. Sang permaisuri menundukkan kepalanya, jangan sampai putrinya melihat kemarahan di matanya. Dia hanya melambaikan tangannya perlahan dan berkata, jangan terlalu khawatir. Sudah terlambat, istirahatlah. Petik 2. Melihat putrinya yang suram berjalan dengan patuh dan menghilang dari pandangannya, sang permaisuri merasa sedih. Dia menggigit giginya dan akhirnya memutuskan. Dia berdiri, menolak layanan dari pelayan, mengenakan mantelnya sendiri, dan tiba-tiba berkata dengan dingin, panggil kereta, aku ingin meninggalkan istana dan pergi ke keluarga Jun. Yang mulia, sekarang. Tengah malam, sang pelayan menatapnya dengan cemas. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Kaisar menatap dan berkata dengan keras. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara begitu sengit sejak dia memasuki istana. Ya, aku akan segera pergi. Pelayan wanita itu hampir jatuh ke tanah ketakutan. Dia dengan cepat membuat jalan keluar. Sang permaisuri menertawakan dirinya sendiri dan mendengarkan suara langkah kaki di luar. Tiba-tiba dia mengencangkan kerahnya dan keluar tanpa ragu-ragu. Ketika dia melangkah keluar dari pintu istana, sebuah bayangan melintas seperti hantu dari kegelapan dan mengikuti langkah-langkahnya, seperti bayangannya sendiri. Jiu, di mana para penjaga baru yang akhir-akhir ini datang bertugas sekarang? Sang permaisuri bertanya dengan nada acuh tak acuh sebelum dia melangkah ke kereta. Aku dengar mereka tidak punya tugas. Mereka semua berada di kamp penjaga dan bertindak sebagai brigade mandiri. Mereka semua sombong dan kuat. Aku belum pernah melihat mereka melakukan sesuatu pada hari kerja, dan mereka tidak membuat keributan baru-baru ini. Bayangan seperti Jiu memikirkannya dan memberikan jawaban yang hati-hati. Mereka hanya berhenti main-main sekitar setengah bulan yang lalu, kan? Kaisar itu bertanya dengan tenang. Matanya menunjukkan sarkasme yang kuat. Setengah bulan yang lalu adalah ketika Jun Mosie kembali. Ya, sejak itu, mereka tinggal di kemah dan tidak pernah pergi. Tidak satu pun dari mereka, jawab Jiu hati-hati. Dia tidak berani menatap permaisuri karena dia bisa mendengar kesuraman dan haus darah dalam nada suaranya. Kasus mengejutkan sebelum keluarga Ye dieksekusi, apakah pelakunya dari Aula Pedang Darah? Permaisuri bertanya dengan suara rendah. Ya. Tapi ini adalah rahasia umum di antara keluarga besar di kota, Jiu menjawab dengan terkejut, hanya untuk menemukan bahwa permaisuri sudah menaiki kereta. Itu sudah lewat tengah malam dan angin dingin bertiup. Tidak ada cahaya bintang atau bulan yang cerah. Roda kereta berguling dengan suara saat keluar dari istana. Apa? Kaisar akan pergi ke keluarga Jun sekarang. Kaisar mengerutkan kening dan wajahnya suram dan menakutkan. Dia mabuk dengan kepala menggantung di sana dengan lemah, tetapi tatapannya menjadi setajam elang ketika dia mendengar berita itu. Kejam dan kejam. Ya, penjaga itu berlutut di lantai dan tidak berani mengangkat kepalanya. Oke, pergi. Kaisar bersandar dan menutup matanya, merasa lelah. Dia memijat dahinya sendiri dan rasa kejam tumbuh saat napasnya menjadi lebih cepat. Dia bergumam, kenapa keluarga Jun sekarang? Mengapa? Dia tampak semakin cemas, semakin dia memikirkannya. Ekspresi histeris kemudian muncul. Dia berteriak dengan suara rendah, mengapa kamu pergi ke sana sekarang? Apakah kamu mencoba mengkhianati aku? Murong Siu-Siu, aku telah mentolerir kamu begitu lama. Sangat lama. Petik 2. Dia berteriak dan matanya memerah karena alkohol. Wajahnya penuh ancaman. Dia tiba-tiba berkata, panggil Tuan Wen. Saudaraku Wen, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Sama seperti Tuan Wen yang anggun dan acuh tak acuh masuk sambil tersenyum, Kaisar membuat permintaan yang terus terang. Kamu membuatku tersanjung. Apa masalahnya? Dan,
aku juga harus memberitahu kamu tentang sesuatu hari ini, Yang Mulia. Wen menatapnya sambil tersenyum. Kamu juga punya sesuatu untuk diumumkan. Tolong katakan dulu. Kaisar tersenyum, tetapi otot-otot di wajahnya yang megah jelas berkedut karena marah ketika janggutnya bergerak dengannya. Ada niat membunuh yang kuat. Aku akan meninggalkan istana kerajaan Tianxiang dan kembali ke kota emas tertinggi lusa. Bukan hanya aku, semua pria yang diposisikan di istana di seluruh benua Suan dipanggil kembali. Sejak saat itu, kami tidak akan mengganggu bisnis sekuler apapun lagi. Kata Wen sambil tersenyum. Apa? Kenapa? Kaisar segera berdiri dan menatap pria di depannya dengan tak percaya. Maaf, tapi itu benar. Tuan Wen memasang wajah lebih serius. Kata-kata acuh tak acuh menghancurkan jejak terakhir harapan Kaisar. Kenapa keputusan tiba-tiba? Tolong beritahu aku langsung. Kaisar bertanya dengan suara berat ketika dia duduk kembali dengan wajah pahit. Aku juga tidak tahu. Ini adalah keputusan dari pangkat tertinggi kota emas, kami juga tidak punya pilihan. Wen menatap pria di depannya. Yang Mulia, lakukan. Berhati-hatilah. Hehe, hati-hati. Apa yang bisa aku rawat lagi? Kaisar tertawa. Wajahnya penuh kesepian. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan suara rendah, selama periode waktu ini, aku mengelola negara dengan hati-hati siang dan malam untuk berurusan dengan bisnis resmi. Itu bahkan lebih melelahkan daripada tahun-tahun sebelumnya. Haha, aku benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Secara alami, aku harus menyelesaikan semuanya sehingga aku bisa menyerahkan semuanya kepada pangeran yang dimahkotai. Aku akan minum teh dengan Jun Wu Hui sesudahnya. Benar atau salah? Itu konyol. Hahaha. Dia tertawa, tetapi penuh dengan kesengsaraan. Pangeran Mahkota, Tuan Wen mengerutkan kening. Kamu meninggalkan. Aku akan memilih pangeran yang dimahkotai hari ini. Seharusnya itu pangeran tertua. Kaisar menghela nafas dan matanya menunjukkan ketidakberdayaannya. Dia lebih baik di antara ketiganya. Dua lainnya terlalu tidak berguna. Yang Mulia, apakah kamu khawatir tentang Jun Moxie membalas dendam? Tanya Wen. Menurutmu, dia tidak akan membalas ayahnya. Dia tidak akan menemukan kebenaran. Kaisar bertanya balik. Kertas tidak pernah bisa mengandung api. Mengenai siapa dia hari ini, apakah dia masih membutuhkan bukti atau kebenaran? Wen tersenyum tetapi berkata dengan muram. Saudara Wen, mungkin kita tidak akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Kata-kata Kaisar menunjukkan kehancuran yang ekstrim. Dia berbalik untuk melihat kegelapan di luar sebelum berkata perlahan. Kami telah bersumpah bersaudara selama bertahun-tahun. Kamu pergi, dan aku benar-benar tidak mau. Petik 2. Wen diam sejenak sebelum berkata setelah menghela nafas panjang. Aku juga tidak ingin. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak memperlakukanku seperti bawahanmu. Aku telah menerima begitu banyak, tetapi aku tidak dapat membayar kamu kembali. Petik 2. Saudara Wen, aku ingin kamu membantu aku melakukan sesuatu. Kaisar tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya mengungkapkan kegilaannya dan niat membunuh. Tolong, buat saja hadiah perpisahan untukku. Tolong katakan, Yang Mulia. Aku telah tinggal di istana selama bertahun-tahun dan aku merasa tidak enak karena tidak banyak berkontribusi. Jika aku dapat membantu Yang Mulia melakukan apapun, aku akan merasa jauh lebih baik. Kata Wen dengan tegas setelah jeda. Kaisar baru saja pergi untuk keluarga Jun. Kaisar terdengar parau. Itu dicampur dengan kesedihan yang mendalam dan ketidakberdayaan. Dia mengalami perang dingin dengan aku baru-baru ini. Dia melihatku seperti musuh. Aku telah menoleransi dia selama 18 tahun. Dan sekarang, dia masih pergi ke keluarga Jun pada saat ini. Petik 2. Yang Huayu, Raja Kekaisaran Tianxiang, tiba-tiba berbicara seperti binatang yang terluka, melolong dengan suara rendah. Wajahnya terpelintir ke ekstrim dan penuh kedengkian. Dia mengepalkan kedua tangan dengan erat. 18 tahun. Aku menoleransi dia, aku mencintainya, aku menjadi gila padanya, dan aku tidak bisa mendapatkan hatinya sama sekali. Dia seperti selubung kosong. Dari awal hingga akhir, aku, seorang kaisar, tidak bisa menandingi Ye Guhan, bajingan yang tidak loyal itu. Petik 2. Kaisar menggeram dan meraih cangkir anggur. Tapi itu kosong. Dia membuangnya kesal dan mengangkat seluruh kendi anggur, menuangkannya langsung ke mulutnya. Subscribe Penatua. Bang! Panci anggur menabrak meja, membuat suara garing. Sekarang, dia meninggalkanku pada saat seperti ini dan pergi ke keluarga Jun. Jun Family. Kamu tahu di mana itu? Semua orang di sana ingin aku mati. Semua orang. Dan dia pergi ke sana, pada malam tahun baru ini. Petik 2. Vena biru di kepalanya melotot dan meliuk-liuk. Dia bernapas berat, lalu akhirnya mengeluarkan semuanya. Dan Ye Guhan menunggunya di sana, menunggunya dengan susah payah. Tuan Wen tetap diam. Dia tidak bisa dan tidak mau berurusan dengan rahasia kerajaan seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendengarkan. Yang Mulia sekarang kekurangan pendengar seperti itu.
jadi dia memainkan peran dengan setia. Hidupku akan segera berakhir, dan adalah mungkin untuk memadamkannya kapan saja. Jun Mosie, anak itu tidak akan pernah membiarkanku pergi. Yang Mulia bernafas dengan berat, matanya berkilauan, dan dia berjalan mondar-mandir di ruangan itu dan tidak terlihat bermartabat seperti sebelumnya. Sekarang dia seperti singa yang tiba-tiba dikurung di dalam sangkar, tidak sabar dan marah. Bunuh dia. Tiba-tiba dia berhenti, berdiri di sana, dan kalimat ini keluar dari celah di antara giginya. Matanya merah darah. Puan Wen terkejut. Dia menatapnya dengan tidak percaya. Dia melihat kaisar kekaisaran Tianxiang. Pria di depannya jelas-jelas tersiksa dan hampir jatuh. Bunuh dia, kata Yang Mulia lagi. Kali ini, kata-katanya lebih jernih dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dingin, kejam dan sombong, dengan kesenangan tidak normal dari seorang pria gila yang menghancurkan barang-barang favoritnya dengan kedua tangannya sendiri. Dia menatap Wen, dan tiba-tiba dia maju 2 langkah. Dia memegang bahu Wen dengan erat di kedua tangan. Dia memohon, "Saudara Wen, tolong bantu aku membunuh perempuan jalang ini." Wen kaget dan tidak bisa berkata-kata. Sebelum dia pergi, Yang Mulia memintanya untuk membantu terakhir kalinya. Dan tugas ini secara tak terduga membunuh ratu sendiri. Bunuh seorang wanita yang dia cintai sampai mati dan kegilaan beberapa saat yang lalu. Sangat absurd. Kenapa? Wen merasa suaranya kering dan hampa. Mengapa? Hahaha. Yang Mulia menatap ke langit dan tertawa liar. Dia berteriak, pemenangnya adalah raja sedangkan yang kalah adalah penjahat. Ini adalah kebenaran dunia yang tidak berubah. Jika keluarga Jun tidak bangkit lagi, maka, ketika keluarga binasa, semua kekuatan militer keluarga akan menjadi milik bangsa. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi khawatir dirampas atau gengsi, dewa perang. Dan aku juga akan memiliki kekuatan untuk menaklukkan dunia. Dalam beberapa tahun, dengan bakat besar dan strategi cerdik aku, akan segera tiba untuk menghancurkan kerajaan Yutang dan kekaisaran Senci. Tapi takdir membodohiku. Jun Mosia mengangkat keluarga Jun dan semua usahaku sekarang tidak berhasil. Petik 2. Semuanya telah terjadi, tidak ada artinya mengatakan hal lain. Aku terlibat dalam pembunuhan Jun Wuhui. Jadi tidak ada yang salah bagi Jun Mosie untuk membalas dendam. Aku tidak menyalahkannya. Aku tidak menyalahkannya. Tidak, aku benci dia. Memangnya dia pikir dia siapa? Jun Wuhui sudah mati dan hanya itu. Aku Kaisar Tianxiang. Beraninya dia membalas dendam. Petik 2. Yang Huayu berbicara lebih tidak jelas ketika efek alkohol mulai muncul. Dia berkata dengan kejam, aku adalah raja, dia adalah seorang menteri. Raja dan menterinya seperti ayah dan anak. Jika raja ingin para menterinya mati, maka ia harus mati. Ini disebut etika. Beraninya keluarga Jun membalas dendam. Bahkan jika aku memintanya untuk bunuh diri, itu juga kehormatan keluarga. Balas dendam. Bajingan. Bagaimana dibenarkan untuk membalas dendam dari raja kamu sendiri? Jun semua bajingan. Petik 2. Dia terkesiap beberapa saat. Pemberontak dan tidak setia. Bajingan. Tapi keluarga Jun telah tumbuh terlalu kuat. Aku percaya kamu tidak bisa menanganinya juga, jadi aku tidak mengharapkan apapun dengan keluarga Jun. Tapi, Murong Siu Siu harus mati. Dia adalah wanita aku, permaisuri aku. Beraninya dia bertemu kekasihnya di malam tahun baru. Dan, dia bahkan mungkin membocorkan rahasiaku pada Jun Mosie dan mengkhianatiku. Dia harus mati. Dia mengangkat tangannya dengan fanatik dan berteriak pada langit. Tapi itu hanya tebakanmu. Itu mungkin bukan kebenaran. Jika itu hanya kecurigaan kamu, bukankah itu seperti lelucon? Untuk membunuh kamu permaisuri sendiri. Wen mengerutkan kening. Ini bukan hanya kecurigaan. Aku yakin. Sangat yakin. Wajah kaisar merah dan matanya penuh ancaman. Dia tersentak dan berkata, bahkan jika itu hanya kecurigaan, dia harus mati juga. Dia berhenti dan tiba-tiba berteriak setelah beberapa saat. Dia adalah cinta dalam hidupku. Itu sebabnya dia harus mati. Petik 2. Dia menyeringai mengerikan. Perempuanku. Aku akan mati setiap saat, jadi mengapa aku harus meninggalkannya? Tinggalkan dia supaya dia bisa menikmati hari-harinya bersama kekasihnya. Hahaha. Suatu hari wanitaku, seumur hidup wanitaku. Aku akan membawanya bersamaku bahkan jika aku mati. Tidak. Aku akan membiarkan dia menungguku di neraka. Aku tidak akan merasa aman jika dia mati setelah aku. Bahkan jika aku tidak dapat menerima cinta sejatinya, aku akan selamanya menempati tubuhnya. Petik 2. Aku adalah raja, Kaisar Tianxiang. Bagaimana aku bisa dihina seperti ini? Tiba-tiba ia mengirim tendangan dan meja berukir di depannya terbang, mengenai langit-langit istana, dan pecah berkeping-keping dengan keras. Bang, itu sebabnya dia harus mati. Sebelum aku. Puan Wen menghela nafas dengan sedih. Yang Mulia jelas-jelas kehilangan akal karena kecemburuan dan kebencian. Kamu punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Mengapa kamu ingin aku melakukannya? Puan Wen mengerutkan kening tanpa daya. Aku tidak mau kehilangan dia. Bagaimana aku bisa rela?
Kaisar berseru dengan marah, sepertinya tidak puas dengan kelemahannya sendiri. Dia tidak pernah mencintaiku, tetapi dia adalah satu-satunya wanita yang benar-benar kucintai seumur hidupku. Jika dia tidak pergi ke keluarga Jun hari ini, aku tidak ingin membunuhnya. Karena jika aku melakukannya, tidak ada yang akan berperang dingin denganku, tidak ada yang bisa menyiksaku lagi seperti itu. Aku akan kesepian, aku akan sedih. Tiba-tiba dia bergegas mendekat dan meraih tangan Wen. Saudara Wen, bantu aku. Bantu aku kali ini. Bunuh dia untuk aku. Dia dengan penuh semangat menatap mata Wen. Ngomong-ngomong, kamu akan kembali ke Supreme City besok dan membunuh wanita seperti itu mudah bagimu. Setelah membunuhnya, kamu dapat segera pergi. Bahkan jika keluarga Jun bermaksud untuk mengejar, aku yakin mereka tidak dapat mengguncang kota emas tertinggi, kan? Petik 2. Tuan Wen menengadah ke langit dan menghela nafas, ekspresi wajahnya berubah, penuh kontradiksi dan keraguan-raguan. Saudaraku, tolong bantu aku kali ini. Mata yang mulia menangis, tetapi matanya bersinar dengan kegilaan. Aku tidak bisa membiarkan wanitaku dipeluk oleh pria lain, apalagi menggosok seperti Ye Guhan yang duduk di atasnya. Mohon terima permintaannya, dan penuhi keinginan kami untuk menjadi suami dan istri. Ini adalah keinginan terakhir aku, dan satu-satunya permintaan yang aku buat untuk persahabatan seumur hidup. Petik 2. Petik 2. Baik. Tuan Wen berpikir lama sebelum akhirnya membuat keputusan sulit. Jelas, keputusan ini juga menyakitkan baginya. Aku akan pergi. Tetapi setelah aku membunuhnya, aku akan pergi dan tidak pernah kembali. Petik 2. Terima kasih, Saudara Wen. Yang Mulia membungkuk dan membungkuk dalam-dalam, ketika dia berkata, dia baru saja meninggalkan istana. Dia seharusnya tidak pergi jauh, dan belum mencapai keluarga Jun. Dengan kecepatanmu, aku yakin kamu bisa menyusulnya. Petik 2. Sekarang, Wen mengerutkan kening. Ya, sekarang. Kaisar mengangguk. Oke. Wajah tenang Wen sedikit tertekan dan otot-ototnya bergerak. Dia berkata perlahan, aku selalu tidak menonjolkan diri dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup aku. Hal terakhir yang akan aku lakukan sebelum aku meninggalkan dunia sekuler adalah membunuh seorang wanita yang sama sekali tidak berhubungan dengan aku. Petik 2. Di suatu tempat di luar istana dalam bayang-bayang, sosok halus dan anggun menggigil di seluruh. Matanya penuh air mata, dan dia diam-diam melangkah mundur. Dia menekan dirinya agar tidak menangis dan berlari keluar dengan fanatik. Itu adalah Putri Ling Meng. Ketika dia meninggalkan tempat ibunya, dia menyadari bahwa dia belum menyapa ayahnya malam ini. Meskipun dia tidak ingin datang, dia masih pergi ke sini, karena dia ingin bertanya kepada ayahnya sesuatu. Dia ingin bertanya, apakah dia bersedia mengakui masalah Jun Family dan bertobat dari kesalahannya. Dalam mimpinya, jika ayahnya yang sombong bersedia untuk mundur, apakah semua kebencian akan berkurang? Lalu dia akan... Ketika dia sampai di sini dan mendengar ayahnya meraung, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk menguping dengan berpindah tempat dengan seorang penjaga di pintu. Tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang akan dia dengar. Itu seperti kilatan pencahayaan baginya. Ayahnya yang ia hormati sejak kecil ingin membunuh ibunya yang tercinta. Fakta kejam ini hampir membuat Putri Ling Meng pingsan di tempat, tetapi dia tidak berani pingsan, dan bahkan takut dia akan melakukannya, karena ibu dalam bahaya. Untuk waktu yang lama, dia selalu berpikir bahwa ayahnya adalah seorang kaisar yang baik dan juga seorang ayah yang baik. Baru pada saat itulah dia melihat ketika saudara lelakinya berjuang untuk tempat kaisar, dan menyadari bahwa semua ini direncanakan oleh ayahnya sehingga dia mulai meragukan penilaiannya. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa ayahnya juga memainkan peran dalam plot jahat melawan Jenderal Putih, Jun Wuhui, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Tapi hari ini, dia benar-benar kecewa. Semua harapan dan fantasi hilang. Ayah aku adalah orang yang egois, kejam, dan paranoid. Dia ingin membunuh ibu. Dan dia memerintahkan orang lain untuk membunuhnya. Sungguh luar biasa. Seorang suami ingin membunuh istri tercintanya karena paranoia dan kecemburuan. Seorang kaisar yang ingin membunuh permaisurinya karena dia curiga bahwa dia akan berselingkuh dengan orang lain setelah kematiannya. Sungguh konyol. Putri Ling Meng berlari jauh sebelum dia mencapai istal kerajaan menangis. Dia merenggut tali kekang kuda, menaiki kuda, dan mencambuk kudanya di pantatnya. Dia meraung sekuat tenaga, pergi. Kuda cepat meringkuk dan kuku depannya meninggalkan tanah saat mendorong kembali dengan anggota belakangnya. Tembakannya seperti panah, memotong malam. Siapa itu? Para penjaga di gerbang istana bertanya dengan keras. Ini aku. Buka gerbang. Putri Ling Meng menjerit saat dia menangis. Iya nih, ini sang putri. Penjaga itu bergegas menyapa dan membuka gerbang. Putri Ling Meng menggunakan lebih banyak kekuatan di kaki dan kuda itu melompat keluar seolah-olah sedang mengendarai awan dengan yang lain meringkik. Itu melaju melewati banyak gerbang dan bunyi gedebuk seperti guntur. Salju terlempar ke udara di belakang jalannya.
Pada saat yang sama, sesosok ramping di istana bangkit diam-diam, melayang 8 meter di udara sebelum tiba-tiba membentangkan tubuhnya seperti bendera yang berputar-putar dalam badai. Dengan sengatan listrik, dia pergi. Kaisar berdiri di dekat jendela dengan senyum senang dan brutal. Subscribe Penatua. Yang mulia, sang putri baru saja pergi dengan kuda. Dia menangis dan suasana hatinya sangat buruk, jadi kami tidak berani menghentikannya. Penjaga gerbang datang untuk melapor. Ling Meng. Kaisar pertama kali terkejut, tetapi dia segera menyeringai dan berkata, keduanya, ibu dan putrinya sama-sama meninggalkanku untuk menemukan kekasih mereka, ya. Haha, lupakan saja, bawakan aku anggur, aku akan merayakan malam ini. Petik 2. Ya pak. Angin dingin bersiul, salju seperti debu diledakkan, menari-nari di udara. Jalan-jalan paling makmur di kota Tianxiang tampak menyeramkan. Sebuah kereta kuning kecil dengan tirai indah yang dikawal oleh 100 orang berjalan perlahan. Di kereta, ada keraguan dan perjuangan di wajah cantik Murong Xiu-Xiu. Apakah aku benar-benar harus melakukan ini? Saat berikutnya, sosok cemberut tampaknya telah muncul di depan matanya. Itu adalah pria yang kesepian dan sunyi dengan sepasang mata yang tidak hanya menunjukkan keputusasaan tetapi juga kasih sayang yang besar. Han, ekspresi wajah Murong Xiu-Xiu menunjukkan kerinduannya. Meskipun dia tidak pernah memasang wajah ini ketika dia melihat Ye Guhan, setiap kali dia menyebut namanya di malam hari, dia selalu merasa pahit. Dan kepahitan ini menegaskan bahwa dia masih hidup dan seorang wanita. Kisah cinta ini menyiksa kehidupan 3 orang. Itu menjadi mimpi buruk dan bekas luka abadi Kaisar Yang Huaiyu. Itu juga menjadi kenangan yang tak pernah pudar dari Murong Xiu-Xiu dan Ye Guhan. Malam ini, Murong Xiu-Xiu menemukan bahwa dia sangat aneh mengingat terlalu banyak peristiwa masa lalu, kasih sayang, dan sumpah. Seolah-olah dia baru saja mengalaminya. Selama perjalanan singkat ini, sepertinya dia telah menjalani seluruh hidupnya sekali lagi, tanpa kehilangan detail. Han, maafkan aku, ada air mata di wajah Murong Xiu-Xiu. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat puisi yang ditinggalkan untuk dirinya sendiri sebelum Ye Guhan melarikan diri di masa lalu. Dia tersenyum sedih dan mengeluarkan sapu tangan putih polos. Di atasnya ada beberapa baris karakter merah darah yang disulam dengan gaya kaligrafi yang bagus. Aku tidak menyesal menanamkan kasih sayang yang dalam ini dan aku rela bepergian sendirian, betapa takdirnya pasangan yang ditakdirkan hanya bisa bertemu dalam mimpi. Aku lebih suka mengkhianati langit dan bukan kamu. Ketika Ye Guhan pergi, Murong Xiu-Xiu menyulam puisi di selembar sapu tangan sutra ini dan membawanya bersamanya setiap saat. Tidak ada orang lain kecuali dirinya yang tahu bahwa merah itu adalah darahnya sendiri. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk menodai benang putih dan menyulam kata-kata dari kekasihnya sedikit demi sedikit. Aku disimpan sampai hari ini. Beberapa hari yang lalu, 2 garis muncul di sapu tangan dan warnanya merah. Jika kita masih ditakdirkan dalam kehidupan kita selanjutnya, aku lebih suka mengkhianati surga dan bukan kamu. Ye Guhan baru-baru ini mengubah 2 baris puisi terakhir. Murong Xiu-Xiu menyulamnya ke sapu tangan bersama dengan 2 karakter lagi. Aku melihat ke depan untuk itu. Han, bukan hanya kamu. Aku juga menantikannya. Jika kita masih ditakdirkan dalam kehidupan kita selanjutnya, aku lebih suka mengkhianati surga dan bukan kamu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku hanya akan menjadi milikmu. Aku akan tersenyum untukmu, menangis untukmu, merasa bahagia untukmu, punya anak bersamamu, dan menjadi tua denganmu. Bahkan jika kita memiliki status rendah, aku tidak akan menyesalinya, selama aku bersamamu. Han, semua orang memuji Jun Wu Hui dan Dong Fang Wenxin, merasa menyesal dan bersimpati dengan mereka. Siapa yang tahu betapa aku iri pada mereka. Meskipun mereka dipisahkan oleh kehidupan dan kematian, mereka masih suami dan istri selama lebih dari 10 tahun. Mereka pernah saling memiliki. Betapa bahagianya mereka. Sementara kami tidak pernah memiliki satu sama lain. Han, pria yang kucintai, apakah kamu tahu betapa pahit dan betapa sedihnya aku setiap kali aku melihatmu? Dalam kehidupan kita selanjutnya. Yang mulia, kami telah tiba. Penjaga berkuda di depan melaporkan dengan hormat. Ketika dia mengatakan itu, Murong Xiu-Xiu baru saja selesai mengingat hidupnya sampai sekarang. Dia masih di negeri ajaib. Kalimat ini membangunkannya. Dia mengangkat tirai dan berkata dengan bingung, begitu cepat. Sangat cepat. Penjaga itu terdiam, salju turun begitu deras dan tanahnya sangat licin, bagaimana cepatnya kita. Kami lambat. Hembusan angin membawa salju ke wajah Murong Xiu-Xiu saat dia memuncak dari tirai yang terangkat. Dia tiba-tiba menggigil dan ada firasat buruk. Apakah ini ujung jalan? Atau apakah ini akhir dari jalanku? Pada saat itu, badai tiba-tiba terbentuk tepat di atasnya dan itu menabrak kereta. Cahaya melintas di topan. Ada pedang. Yang mulia, hati-hati. Para penjaga yang ketakutan berteriak keras. Di kejauhan,
Kuku gemuruh bergulung seperti badai, orang ini pasti tergila-gila menunggang kuda yang berlari kencang di malam hari ketika tanah membeku seperti cermin. Jika dia terpeleset dan jatuh, dia mungkin terluka parah atau bahkan mati. Dia tidak menganggap hidupnya serius. Di angin datang tangisan samar tapi putus asa. Petik 2. Ibu, hati-hati, ibu. Hati-hati, suara itu terputus-putus oleh angin dingin yang pahit, tetapi kamu bisa mendengar keputusasaan dan kegelisahan yang tak terbatas dalam suara. Sebenarnya itu adalah Putri Ling Meng yang menunggang kuda yang berlari. Angin dingin meniup wajahnya dan mengacak-acak rambutnya. Air mata di wajahnya membeku. Murong Siu-Siu mendengar seruan penjaga dan melihat badai datang di atas, serta sosok samar yang terkandung di dalamnya. Suara kuku kuda di belakang juga terdengar, dan tangisan putus asa putrinya juga jernih di tengah angin malam yang dingin. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya jatuh ke gua es dan membatu. Dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri di bawah tekanan Xuan Qi yang luar biasa. Tapi sebenarnya ada sedikit kelegaan di wajahnya yang tenang. Apakah ini akhirnya? Dengan suara serak seperti serigala, tubuh seperti Jiu muncul tiba-tiba. Dia menendang kereta dan segera meluncur mundur. Tanah yang licin dan beku menjadi keuntungan sekarang. Dan sosok kurusnya bersinar dalam cahaya kuning terang, saat dia meraung putus asa dan menghadapi sosok bayangan di badai langsung. Peringkat teratas Erzuan, pengawal permaisuri adalah seorang ahli. Tetapi pembunuh itu adalah Tuan Wen, dan ia adalah seorang Supreme. Apalagi Erzuan, dia bisa langsung membunuh ahli Sky Swan Top. Tapi Jiu memang melayani untuk menghalanginya. Ada ledakan darah di udara. Tubuh Jiu secara instan menjadi darah dan potongan-potongan daging menghujani dari langit ketika dia menerjang ke atas. Tuan Wen bahkan lebih cepat dari darah mandi. Dia seperti iblis yang turun dari langit. Dia membawa bagasi kecil bersamanya. Dia akan pergi ke Supreme Golden City segera setelah dia membunuh Murong Siu-Siu. Dan dia tidak akan terlibat dalam masalah sekuler lagi. Lindungi permaisuri. Lusinan penjaga memblokir kereta dengan pedang mereka. Pada saat ini, Murong Siu-Siu turun dari kereta dan jatuh ke tanah yang beku. Bersamaan dengan itu, atap gerbong terlepas dari kekuatan telapak tangan seseorang. Tuan Wen tidak mengatakan apa-apa saat dia mengayunkan pedangnya. Kilatan pedang yang muncul itu seperti cahaya bulan, dengan mudah mengiris semua tubuh penjaga menjadi dua. Kilatan pedang berlanjut saat menghantam tanah, menghasilkan lekukan yang dalam saat salju tersapu. Suara kuku kuda mendekat. Putri Ling Meng dengan putus asa melompat dari kudanya dan hampir jatuh. Dia menerjang marah pada ibunya yang jatuh ke tanah dan berteriak, "Ibu!" Sosok terbang mendekati Mer. Wen tidak berhenti. Matanya menunjukkan sedikit keraguan sebelum dia mengulurkan lengan kanannya, mendorong keluar telapak tangan kanannya. Daerah vakum dalam bentuk telapak tangannya terbentuk begitu cepat sehingga aliran udara bahkan terlihat. Itu langsung menuju ke belakang untuk Murong Siu-Siu. Berhenti. Sosok hantu muncul tanpa tanda. Pukulan keras menembaki Wen bahkan sebelum sosok itu tiba. Itu menghilangkan sebagian besar kekuatan, tetapi masih terlambat. Sebagian dari kekuatan masih berhasil menembus dan mengenai Murong Siu-Siu di punggungnya. Murong Siu-Siu mendengus, karena tubuhnya yang lemah dipukuli di udara. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Dia seperti bunga yang dipetik secara paksa dari cabang, jatuh tanpa daya dari udara. Gaun angsa kuningnya terbuka di udara. Itu seperti bunga yang lembut layu di malam bersalju. Ibu, Putri Ling Meng sangat ketakutan. Dia meluncurkan dirinya ke depan dengan kecepatan tinggi, tetapi itu muncul terlambat, jadi dia melompat maju dan berlutut. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Dia berlutut di es yang keras, tulangnya hancur. Tetapi dia tampak tidak sadar ketika dia hanya mengulurkan tangannya dan dengan kuat menggenggam tubuh ibunya yang akan mendarat, seperti menggenggam benda yang menjadi sandaran hidupnya. Momentum besar kejatuhan ibunya membuatnya bersandar tak terkendali dan bagian belakang kepalanya menabrak tanah yang dingin. Krek. Dengan kekuatan besar, lututnya yang retak pecah sekali lagi dan darah segera mengalir keluar. Jika gaunnya diangkat, lututnya bisa terlihat hancur. Dagingnya yang lembut terbelah dan potongan tulang bahkan akan terlihat. Tapi gadis itu menunjukkan daya tahan terbaik kali ini. Dia bisa menahan rasa sakit yang tak tertahankan bahkan untuk ahli spirit Xuan. Apalagi bagian belakang kepalanya juga berdarah. Tapi dia hanya memeluk tubuh ibunya, mencegahnya mengalami banyak dampak. Murong Siu-Siu membuka matanya dengan susah payah. Dia menatap putrinya yang sedang berduka tanpa kehidupan. Dia membuat wajah yang lembut dan tidak mau ketika dia berkata, "Meng, jangan takut, aku baik-baik saja." Tetapi ketika dia membuka mulutnya, darah memancar keluar dan bahkan ada bagian organ dalam yang mengalir keluar. Dia ingin mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari wajah putrinya yang tercinta. Tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Dia menahan rasa sakit yang seperti tsunami di dalam tubuhnya dan berusaha untuk tidak terlihat kesakitan. Dia menatap putrinya dengan lembut dan mencoba yang terbaik untuk memberi tanda bahwa dia tidak kesakitan. Subscribe Penatua.
Ibu, Bu, Putri Ling Meng berteriak fanatik di langit. Orang itu, dia tidak layak menjadi lelaki ibuku. Aku tidak ingin semua status yang dia berikan kepada aku. Aku tidak mau. Malam yang membeku seperti es, dan hatinya seperti malam. Begitu pesta keluarga yang meriah selesai, Jun Mosie kembali ke halamannya sendiri. Meskipun itu adalah periode waktu yang sangat damai, Tuan Muda Jun masih harus menemukan waktu untuk memproduksi pil dan berlatih. Tidak akan ada istirahat dalam pekerjaan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tuan Muda Jun sangat populer baru-baru ini. Tepat sebelum dia pergi, Dong Fang Wenxin menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan kengganan. Dugu Xiaoyi cemberut padanya dan tidak ingin membiarkannya pergi. Dia hampir mengikutinya ke halaman. Guan Qinghan juga meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa karena kehadiran para tetua. Meskipun itu hanya pandangan sekilas, Jun Mosie tidak bisa menahannya untuk menyebarkannya. Kenapa kamu menatapku? Apakah kamu sangat ingin? Petik 2. Dan ada putri kecil Han Yanmeng, yang telah selesai makan dengan malu tetapi menolak untuk pergi sampai akhir makan. Dia menatap Jun Mosie dan membuat wajah menakutkan seolah mengancamnya. Tetapi dengan hanya beberapa kata, Jun Mosie membuatnya lari ketakutan. Apakah aku terlalu tampan? Apakah kamu terobsesi dengan penampilan aku? Jika demikian, aku menyambut kamu untuk menghangatkan tempat tidur aku malam ini. Itu akhirnya akan terjadi, bukan? Petik 2. Gadis kecil itu dipukuli sepenuhnya, dan dia segera menghilang. Saat dia menuju ke pintu, Jun Mosie tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa aku tidak mendengar geraman marah Ye Gu Han hari ini? Sejak Leng Ao membawa Tian Ken, Dike, dan Bai Li Luoyun kembali, mereka selalu melatih teknik pedang mereka dengan Ye Gu Han. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa mereka mempelajari teknik pedang. Teknik pedang yang Tuan Muda Jun bisa ajarkan kepada mereka memiliki lebih banyak variasi dan lebih baik daripada apa yang bisa ditawarkan Ye Gu Han. Apa yang mereka pelajari dari Ye Gu Han adalah pengalaman dari pertempuran yang sebenarnya. Yang paling penting adalah bahwa meskipun Jun Mosie sangat berbakat, dia bukan orang cacat. Rinciannya harus diajarkan oleh Ye Gu Han, yang kehilangan lengan tetapi masih kuat. Setiap kali mereka berlatih, Ye Gu Han akan muncul untuk mengajar mereka. Teknik pedang mereka diwarisi dari Jun Mosie dan berada di luar pemahaman Ye Gu Han, tetapi dengan pengalamannya berkeliaran di benua itu, dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia selalu bisa melihat kesalahan anak-anak sekilas. Lalu dia akan memarahi dengan keras. Anak-anak tangguh. Mereka tidak pernah mencoba menyangkal kesalahan mereka dan berlatih berulang kali sampai teknik mereka benar, halus, dan sempurna. Untuk lebih meningkatkan budidaya anak-anak, Jun Mosie memerah meridian anak-anak dengan energi-energi murni. Oleh karena itu, anak-anak membaik dengan bantuan dari semua aspek beberapa hari ini. Selain itu, mereka sangat senang ketika mereka belajar ventriloquy karena mereka tidak berbicara selama bertahun-tahun. Mereka tidak dilahirkan bisu dan kehilangan kemampuan berbicara karena lidah mereka terputus. Karena itu, mereka tidak dapat berhenti berbicara sekarang sehingga mereka dapat berbicara lagi. Hanya saja adegan mereka berbicara agak menyeramkan bahkan untuk Jun Mosie. Dia akan melihat anak-anak saling berhadapan, dan kemudian mendengar suara-suara tiba-tiba muncul entah dari mana sementara mulut mereka tidak pernah bergerak. Itu seperti hantu. Akhir-akhir ini, teknik pedang satu tangan yang baru saja dikembangkan Ye Gu Han kira-kira lengkap. Meskipun Ye Gu Han tidak bisa dengan lancar melakukan teknik untuk mencapai kekuatan penuhnya karena Xuan Qi yang lemah, dia jelas tahu bahwa teknik pedang baru yang dia kembangkan berdasarkan teknik pedang satu tangan Jun Mosie jauh lebih kuat daripada terakhir. Itu karena teknik ini mengandung terlalu banyak tragedi dan kehidupannya. Fitur utama dari teknik ini adalah ketajamannya yang ekstrim. Selain itu adalah teknik satu tangan, sehingga sudut di mana pedang itu diacungkan tidak dapat diprediksi dan hampir tidak mungkin bagi mata biasa. Karena itu, dia akan sangat diuntungkan jika dia menghadapi lawan yang sama-sama cocok, terutama jika itu adalah pertemuan pertama mereka. Itu bahkan bisa mengganggu ahli tingkat yang lebih tinggi secara signifikan. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri telah menghasilkan teknik pedang seperti itu. Tapi malam ini, dia tidak mengamati pelatihan anak-anak. Sosoknya yang sunyi berdiri di bawah pohon dan sesekali dia mengerutkan kening. Dia gelisah dan dalam suasana hati yang buruk. Negativitas semacam ini belum lama mengunjunginya, jadi rasanya luar biasa merasakannya malam ini. Selama Ye Gu Han tinggal di keluarga Jun, dia telah mengalami demoralisasi ketika kehilangan kultivasi suannya tetapi mendapatkan kembali keinginannya untuk hidup ketika dia menemukan teknik pedang satu tangan. Saat dia pulih, dia selalu pendiam. Dia selalu membuat wajah acuh tak acuh dan dia jarang berinteraksi dengan orang lain di samping anak-anak. Bahkan ketika Jun Wuyi berbicara dengannya, percakapan itu tidak bisa berlangsung lama. Tapi untungnya, dia tidak terdengar seputus harapan ketika dia baru saja terluka. Tetapi hari ini, kehidupan kembali. Bahkan Ye Gu Han sendiri merasa tidak normal dan tidak nyaman.
Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Ini malam tahun baru dan seharusnya waktu untuk bersantai, tetapi mengapa aku begitu gelisah? Aku tidak bisa berkonsentrasi apapun yang aku lakukan. Aku bahkan tidak dapat berbicara secara masuk akal dan terus melupakan apa yang ingin aku katakan berkali-kali setelah jeda. Tapi satu hal yang pasti, dia merasa bisa membayangkan Murong Siu-Siu lebih jelas. Biasanya, dia bisa menekan perasaannya, tapi malam ini, itu berjuang dalam, mencoba membebaskan diri. Di malam berkabut, sepertinya Murong Siu-Siu berjalan ke arahnya dengan senyum tipis. Wajahnya sehalus lukisan dan senyumnya begitu manis. Dia tampil semeriah dan semurni 18 tahun yang lalu. Tapi ketika Ye Guhan ingin memeluknya dengan lengannya yang tunggal, dia akan segera pergi, meninggalkannya dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Seolah-olah dia memohon sesuatu. Siu-Siu, apa yang terjadi padamu? Apakah itu kamu? Apa yang ingin kamu katakan? Ye Guhan menahan kepalanya dengan kesakitan dan menggelengkan tubuhnya, sangat gelisah. Seolah-olah ada api yang menyala di dalam dan pisau sedang menggali dagingnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu, tetapi segera menghilang. Tampaknya ada firasat, tapi Ye Guhan tidak bisa menembus lapisan kabut di depannya. Jun Moxie berjalan ke halaman dan melihat Ye Guhan di negara bagian ini. Dia bingung dan bertanya-tanya, apa yang salah dengan pria penyayangnya. Pada saat ini, Ye Guhan tidak tahan lagi dan berjalan. Ada sedikit kegilaan di matanya. Jun Moxie, bisakah kamu membawaku ke istana? Itu permintaan, tapi ada juga emosi yang tak terlukiskan di dalam. Dia merasa ingin membunuh seseorang dan dia sangat kesal. Jika ada musuh di depannya, dia mungkin akan memakan musuh itu hidup-hidup. Istana, apa yang sedang kamu lakukan? Malam tahun baru hari ini, bukankah itu merepotkan? Jun Moxie mengerutkan kening. Dia menatap Ye Guhan dengan aneh. Apakah orang ini menjadi gila karena cintanya yang sepihak? Pergi ke istana sekarang. Apakah dia mencoba mempermalukan dirinya sendiri? Dan pada saat inilah ekspresi Jun Moxie menjadi serius. Dia terlihat sangat berat. Dia jelas merasa bahwa suasana yang kuat tetapi tidak jelas menyapu dengan cepat dari arah istana ke arah keluarga Jun. Ada juga suara cepat dari kuku yang datang di kejauhan. Apakah ada yang salah? Jun Moxie meninggalkan Ye Guhan di belakang dan bergerak ke atas menara dan menatap ke kejauhan. Saat dia mencapai puncak menara, pekikan tajam terdengar bergema di langit malam. Itu dekat pintu keluarga Jun. Jun Moxie kaget. Dia menggunakan pelarian Yin Yang dan pada saat berikutnya, dia berada di lokasi kejadian. Dia melihat sosok seperti badai menyerang prosesi. Jun Moxie segera menyadari bahwa kereta itu milik ratu. Sang permaisuri telah sering berkunjung ke keluarga Jun. Meskipun dia berhenti datang, prosesi itu unik dan mudah diidentifikasi. Adapun sosok kabur, Jun Moxie mengenalnya juga. Itu adalah Tuan Wen. Gerbong tampaknya menuju keluarga Jun. Dan sahabat kaisar menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh ratu. Apa artinya ini? Itu sudah jelas. Kali ini, permaisuri membawa sesuatu yang akan merugikan kaisar, atau dia tidak akan menghasilkan tindakan ekstrim seperti itu. Jika itu tidak menguntungkan bagi kaisar, dan ratu sedang menuju keluarga Jun, maka itu pasti menguntungkan mereka. Atau mengapa kaisar mengatur pembunuhan? Itu hanya sekilas, Jun Moxie mengerti apa yang terjadi. Dia segera beraksi. Tetapi sebelum dia mendekat, Tuan Wen mendorong telapak tangannya. Meskipun Jun Moxie berusaha keras untuk memblokir, itu terlalu jauh dan terlambat. Dia hanya bisa mencegat sebagian besar pasukan. 30% sisanya dari Suan Qi murni tak terhindarkan membombardir punggung permaisuri. Meskipun hanya 30%, Wen adalah seorang suprim. Bahkan ahli Sky Suan tidak bisa menahannya. Jun Moxie sangat marah. Dia berteriak, Wen Changyu, apakah kamu mencoba mencari kematian? Petik 2. Tubuhnya tersentak bersamaan dengan suara. Tuan Wen mundur saat dia menyelesaikan tugasnya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan ketika Jun Moxie tiba, dan 30% telah melakukan tugasnya. Mulai sekarang, dia akan bebas berkeliaran dan tidak ada masalah baginya lagi. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Jun Moxie bergegas seperti elang. Sebelum Jun Moxie tiba, suasana yang menekan telah mencekiknya. Tuan Wen terkejut. Dia mengacungkan pedangnya dan kilatan pedang dingin menyapu Jun Moxie. Bersamaan dengan itu, tubuh Wen dengan cepat menariknya ke belakang. Dia kemudian memegang pedangnya dengan fanatik, memotong 2 pohon raksasa di sisi jalan dan mengirimnya terbang. Kanopi tertutup salju tebal menyeret batang besar itu dan terbang langsung ke arah Jun Moxie. Salju itu seperti penghalang alami yang menghalangi pandangan semua orang. Dengan sedikit menghalangi dia, Tuan Wen memiliki kepercayaan diri untuk membebaskan diri. Jun Moxie mendengus dingin dan menendang kekuatan kayu. Tubuhnya melewati kanopi pohon pertama tanpa perlawanan dan lintasannya tidak berubah sedikitpun. Dia pergi melalui seluruh pohon, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Jun Moxie sudah menghadap pohon berikutnya.
Dan batang pohon di belakangnya terbuka dengan suara keras. Pohon di depannya juga terpecah menjadi beberapa bagian seperti bambu kering yang ditabrak palu. Tubuh Jun Moxie telah melewati pohon kedua dan berada tepat di depan Tuan Wen. Tuan Wen tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Jun Moxie tidak sedikit melambat. Tetapi dia adalah seorang ahli tertinggi, sehingga gerakannya tidak terganggu. Dia berteriak dan menusuk dengan pedangnya. Tapi tepat saat kilatan pedang muncul, Jun Moxie sudah tiba padanya seperti angin. Dengan susah payah, Tuan Wen menerima 2 pukulan di dadanya. Segera setelah itu, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa di lengannya. Dengan dentang, pedang panjang itu terlepas dari tangannya. Itu terlempar seperti bintang jatuh dan jatuh ke suatu tempat yang tidak diketahui. Bahunya kemudian dipukul dengan telapak tangan dan perut serta dantiannya menerima 2 pukulan dari lutut Jun Moxie. Tuan Wen merasa langit berputar. Dia batuk seteguk darah. Organ internalnya terbakar dan Suan Qi-nya mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dia tidak bisa memanfaatkan Suan Qi-nya yang sangat murni lagi. Dalam waktu kurang dari 1/10 dari waktu yang diperlukan untuk mengedipkan mata, Wen telah jatuh dari keuntungan penuh terhadap prosesi permaisuri ke neraka yang tak berujung. Dan Jun Moxie, yang ada di depannya, menghilang tiba-tiba. Dia tiba-tiba merasa dicekik. Dia diangkat, angin bersiul di telinganya. Kemudian dengan abang, dan tubuh Tuan Wen terbanting ke tanah. Jun Moxie telah muncul di hadapan Putri Ling Meng. Dia telah mendengar tangisannya yang putus asa. Segera, jari Jun Moxie menekan pembuluh darah permaisuri. Aliran energi spirit murni mengalir masuk. Kedua lututnya yang pecah dan luka di bagian belakang kepalanya sangat parah. Meskipun ada darah di sekujur tubuhnya, dia sepertinya tidak merasakan sakit. Dia masih berlutut di sana di tanah yang beku dan memeluk ibunya dengan erat. Dia menatap Jun Moxie dengan memohon dan meminta bantuan dengan lembut. Jun, selamatkan ibuku, dia memiliki kekuatan yang sangat sedikit dan sangat putus asa. Saat tangan Jun Moxie menyentuh pembuluh darah permaisuri, hatinya tenggelam. Wajahnya gelap. Dia tidak berharap itu terlalu serius. Semua organ internalnya hancur. Tanpa obat. Jun Moxie tidak bisa melakukan apa-apa dengan luka semacam ini dengan penguasaan terbatas atas pagoda Hong Jun sekarang. Meskipun The Art of Unlocking Heaven's Fortune memiliki potensi untuk menentang alam, kultivasi Jun Moxie terbatas. Jika itu bukan untuk roh Qi Jun Moxie yang memperpanjang energi hidup ratu, dia pasti sudah mati. Meskipun Supremes terlihat sangat lemah pada Jun Moxie dan Mei Suiyan, itu hanya karena mereka berdua terlalu kuat. Bahkan, Supremes adalah yang berdiri di puncak benua Suan-Suan. Meskipun masih ada makhluk yang lebih kuat dari mereka, dengan definisi normal, mereka sudah sangat kuat. Sebuah pukulan dari Supreme, bahkan jika hanya sebagian yang terhubung, adalah fatal bagi seorang wanita lemah seperti permaisuri yang bahkan tidak mencapai Silver Swan. Jun Moxie menghela nafas. Energi roh murni mengalir deras ke tubuh permaisuri. Itu membungkus organ-organ dalamnya yang hancur dan memutuskan hubungan mereka dari bagian tubuh yang lain untuk menopang sedikit energi kehidupan terakhirnya. Ini tidak bisa menyelamatkannya, tetapi bisa mempertahankan hidupnya untuk sementara waktu. Beberapa saat, selama air mendidih, Jun Moxie melakukan ini tanpa mempertimbangkan apapun. Pada saat ini, keluarga Jun dan alasan perjalanan permaisuri di sini tidak penting baginya. Dia hanya memikirkan Ye Guhan, pria yang masih tergila-gila cinta. Jun Moxie merasa bahwa dia memiliki tugas untuk memastikan bahwa mereka dapat bertemu satu sama lain untuk terakhir kalinya. Tidak heran Ye Guhan bertingkah tidak normal. Apakah ini benar-benar telepati yang unik bagi pasangan? Seberapa besar mereka harus saling mencintai untuk mendapatkan sensor seperti itu? 18 tahun, dan mereka masih saling memikirkan tanpa penyesalan. 18 tahun perpisahan dan hati mereka tidak pernah beranjak. Jun Moxie merasa dia tidak bisa acuh tak acuh dengan kisah cinta ini. Pada saat ini, sikap keras kepalanya yang abnormal mengambil alih. Dia tidak peduli siapa wanita ini sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Murong Xiu Xiu dan Ye Guhan adalah pasangan dan dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Identitas, etiket, dan moral tidak penting baginya. Dan dia sama sekali tidak memikirkannya. Setelah perawatan sementara, dia berteriak ke langit, Ye Guhan. Dia mengendalikan suaranya sebanyak yang dia bisa sehingga volumenya meledak hanya setelah gelombang suara telah melewati Murong Xiu Xiu. Jangan sampai gelombang kejut melukai Murong Xiu Xiu lagi. Setelah mendengar nama itu, Murong Xiu Xiu tiba-tiba berharap. Ada antisipasi dan kerinduan di matanya. Pada saat ini, dengan dua suara bersiul, Solitary Eagle dan Feng Juanyun terbang seolah-olah mereka sedang naik awan dan mendarat di samping Jun Moxie. Sekarang kekuatan orang-orang ini benar-benar superior supreme. Mereka berdua terkejut melihat apa yang ada di depan mereka. Ye Guhan merasakan pertumbuhan yang mengerikan ketika dia mendengar panggilan Jun Moxie. Tanpa ragu, dia berlari keluar. Rambutnya yang panjang menari-nari ditiup angin.
Dia penuh dengan kesendirian. Dari jauh, dia melihat Jun Mosie berjongkok di sana, tampaknya memegang sesuatu di tangannya. Napas cepat Ye Guhan dari berlari tiba-tiba berhenti. Paru-parunya terasa tersumbat dan jantungnya kosong. Dia akhirnya menyadari sesuatu dan dia mulai berlari, tidak menyadari hal lain. Ketika dia sampai di sana, seluruh dunia di depannya tampak kehilangan warna. Yang bisa dia lihat hanyalah wajah dan sepasang mata. Wajah yang dengan susah payah mencatat dan sepasang mata lembut. Melihat Ye Guhan, sepasang mata tidak bisa lagi menutupi perasaan yang sebenarnya. Itu menjadi sangat sayang dan penuh dengan kemelekatan, keengganan, dan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Han, murung Siu-Siu berusaha agar suaranya tidak gemetar. Dia tidak berani mengedipkan matanya, seolah-olah dia akan selamanya kehilangan pandangan dari wajah yang akrab dan belum dikenal ini jika dia melakukannya. Siu-Siu, tubuh Ye Guhan bergetar saat dia memucat dan jatuh dengan hanya setengah langkah ke depan. Berlutut di tanah, dia mencondongkan tubuh ke arah wajah murung Siu-Siu saat menatap wajah yang telah dia lewatkan selama 18 tahun kesakitan. Siu-Siu, siapa itu? Siapa yang menyakitimu? Kamu. Petik 2. Dia merasakan manisnya tenggorokan ini sebelum dia bisa selesai. Darah mengalir deras, tetapi dia menelannya kembali. Dia telah menyaksikan begitu banyak kematian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Han, senang sekali melihatmu lagi. Murong Siu-Siu menatap wajahnya dengan penuh kasih dan berkata dengan lembut. Han, tahukah kamu, selama bertahun-tahun, aku telah memikirkanmu setiap hari dan setiap saat. Air mata mengalir di matanya. Tapi dia menggunakan semua kekuatannya untuk memaksanya kembali. Dia takut dia tidak bisa lagi melihat wajahnya dengan jelas jika dia menangis. Ye Guhan berlutut di sana dengan kosong. Matanya menyala tapi lembut. Dia merasa seolah-olah hatinya hilang dan hanya bisa berkata tanpa alasan, Siu-Siu. Tidak apa-apa, aku bersamamu. Murong Siu-Siu tersenyum puas. Ekspresinya terlihat seperti gadis kecil itu sekali lagi ketika dia berkata dengan tegas, ya. Dengan kamu di sini, aku akan baik-baik saja. Dan aku tidak takut. 20 tahun yang lalu, Murong Siu-Siu terluka dalam salah satu petualangan mereka. Ini adalah kata-kata persis yang mereka ucapkan saat itu. Tepat. Bahkan jika 20 tahun telah berlalu, perasaan mereka satu sama lain tidak pernah berubah, seolah-olah masih hari itu. Han, Murong Siu-Siu ingin menyentuh wajahnya dengan tangannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan lagi. Ye Guhan dengan hati-hati memegang tangannya dan menekannya ke wajahnya. Merasakan kehangatannya, air matanya bergulir tak terkendali dan membasahi tangan yang lembut itu. Han, jangan menangis, Murong Siu-Siu menggerakkan jarinya dengan susah payah. Dia ingin menghapus air matanya, tetapi lebih banyak bergulir. Jun Mosie, aku tahu aku akan mati. Sebelum itu aku harus memberitahu kamu. Murong Siu-Siu berkata, sambil terus menatap wajah Ye Guhan. Olah pedang darah berada di 3 kam pengawal kerajaan. Jun Mosie kaget. Dia berbisik, terima kasih. Tangannya masih memegang tangan kanannya, memberikan energi roh untuk mendukungnya untuk kata-kata terakhirnya dengan Ye Guhan. Jika dia melepaskan, dia akan segera mati. Han, sudah saatnya aku pergi. Bantu aku merawat Ling Meng. Murong Siu-Siu tersenyum sedih dan enggan. Dia gadis yang baik, tapi gadis yang malang. Mata Ye Guhan kabur oleh air mata. Dia tidak membuat suara apapun. Dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah mengalir keluar, tetapi dia tidak sadar. Murong Siu-Siu tiba-tiba tampak mengerti. Dia menghela nafas dan mengalihkan pandangannya. Jun Mosie, tolong bantu merawat Ling Meng untukku, dia memohon dengan lembut, meskipun melihat kesulitan di mata Jun Mosie. Petik 2. Bahkan jika kamu tidak menikahinya, tolong rawat dia, tolong. Dia menatap wajah Jun Mosie penuh harap. Matanya membawa permohonan dan keinginan tanpa berkedip. Itu adalah upaya terakhir seorang ibu untuk putrinya sebelum kematiannya. Itu juga satu-satunya harapannya. Jun Mosie mengambil napas dalam-dalam dan sekali lagi meningkatkan aliran energi roh. Dia mengangguk diam-diam. Dia bisa mengatakan bahwa energi kehidupan Murong Siu-Siu mulai bocor. Meridiannya ditutup dan bahkan Art of Unlocking Heaven's Fortune yang menantang alam mengalami kesulitan mengarahkan energi melalui. Dengan senyum bersyukur dan meyakinkan, Murong Siu-Siu berkata dengan tulus, terima kasih. Dia memalingkan matanya dan menatap Ye Guhan dengan lembut dengan cinta yang tak ada habisnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih memiliki kekuatan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu dia tidak perlu bicara lebih banyak. Dia hanya ingin melihat wajahnya, mengingatnya, dan mengukirnya dalam jiwanya sehingga dia akan mengingat selamanya. Ye Guhan juga diam. Dia membiarkan air mata membasahi wajahnya. Dia hanya ingin menatap wanita cantik di depannya dengan tegas. Mereka saling memandang dan udara dipenuhi dengan romansa. Mereka saling menatap mata, seolah-olah jiwa mereka terjerat selamanya dan tidak akan pecah lagi. Tiba-tiba,
Wajah Murong Xiu Xiu memerah. Dia merasakan kekuatan yang tiba-tiba dan dia menggunakan itu semua untuk bergumam, aku mengantisipasi itu. Jika kita masih ditakdirkan dalam kehidupan kita berikutnya, tiba-tiba tubuhnya gemetar dan berhenti. Wajahnya benar-benar penuh dengan antisipasi, kelembutan, dan kasih sayang yang dalam. Matanya menunjukkan cinta tanpa akhir. Tapi hidupnya sudah lama hilang. Tangan di wajah Ye Guhan akhirnya jatuh tanpa kehidupan. Air mata masih mengalir di wajah Ye Guhan. Tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Matanya masih tertuju pada wajah lembut dan cantik di depannya. Dia perlahan menyelesaikan puisi itu. Petik 2. Aku lebih suka mengkhianati langit dan bukan kamu. Xiu Xiu. Petik 2. Dia masih berlutut di sana, matanya tertuju pada Murong Xiu Xiu yang terlihat seperti sedang tidur nyenyak. Dia berkata dengan tenang, Jun Mosie, ada buklet yang berisi teknik pedang di atas meja di samping tempat tidurku. Itu untuk kamu. Dan Ling Meng, tolong rawat dia, tolong. Petik 2. Jun Mosie ingin mengatakan sesuatu, tapi itu tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa keluar. Ye Guhan tersenyum dengan tenang dan berkata, terakhir. Tolong kubur kami bersama. Menulis di batu nisan, makam Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu, suami dan istri. Dia bukan permaisuri. Dia tidak pernah ada. Tolong bantu aku. Jun Mosie menghela nafas dalam-dalam dan berkata, pasti. Tetapi, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Pembunuh dan orang di belakangnya, yang duduk di istana. Dan Ling Meng. Apakah kamu tidak merawatnya? Apakah kamu tidak khawatir? Petik 2. Aku percaya padamu. Aku tidak peduli untuk menyerahkan Ling Meng kepada kamu. Ye Guhan tersenyum dengan antisipasi dan keinginan. Dia menatap langit yang gelap ketika angin yang membekukan meniup rambutnya. Dia berkata perlahan, aku akan menyerahkan pembunuh itu padamu. Jalan menuju dunia bawah akan sepi. Jika dia sekarang terbunuh dan Xiu Xiu menemuinya di jalan, dia masih takut. Jadi aku akan pergi dulu untuk menemaninya. Adapun Yang Huaiyu, dia tidak layak untuk aku bunuh. Xiu Xiu sedang menungguku. Adakah yang lebih penting dari reuni kita? Kebencian, tidak apa-apa untuk tidak melampiaskannya. Jika aku melewatkan pertemuan aku dengannya di kehidupan berikutnya, dia akan kecewa dan lebih sedih. Kami telah dipisahkan untuk seumur hidup. Petik 2. Dia kemudian membungkuk dan menempelkan wajahnya pada Murong Xiu Xiu, yang masih sedikit hangat. Dia berbisik sayang, Xiu Xiu. Tidak apa-apa. Dengan aku, kamu tidak akan merasa kesepian. Petik 2. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia kemudian pingsan ke depan. Satu-satunya lengannya yang erat memeluk tubuh Murong Xiu Xiu. Ada wajah yang masih bersebelahan, tetapi tidak ada lagi napas. Ye Guhan menggunakan sisa Suan Qi untuk menghancurkan pembuluh darah jantungnya sendiri dan dia berhenti bernapas segera. Mereka berpelukan bersama, dan mereka memiliki ekspresi yang sama. Seolah-olah mereka sudah bersatu kembali. Seolah-olah mereka telah sepakat untuk bertemu di kehidupan mereka berikutnya. Ibu, paman kamu. Ah, Putri Ling Meng menangis putus asa. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matanya terpejam dan dia kehilangan kesadaran. Rasa sakit di tubuhnya memuncak. Ibu tercintanya dan paman Ye yang selalu diandalkan sama-sama pergi. Bagaimana dia bisa menahan semua ini? Dia akhirnya pingsan. 2 jam yang lalu, mereka masih berbicara di bawah lampu yang sama. Tapi sekarang, mereka terpisah selamanya. Bagaimana dia bisa menahan kenyataan kejam ini? Jun Mosie dengan tenang menundukkan kepalanya. Sejak Ye Guhan diselamatkan, dia tidak pernah bahagia. Malam ini adalah satu-satunya saat Jun Mosie melihat senyumnya. Dan itu untuk ilusi kehidupan selanjutnya. Melihat tubuh mereka, Jun Mosie sangat tersentuh. Dari kisah cinta antara orang tuanya hingga cinta abadi antara Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu, dia akhirnya merasakan sesuatu. Apa itu kasih sayang? Sebuah lagu tiba-tiba terdengar di kepalanya entah dari mana. Mungkin pernikahan di kehidupan lampau. Mungkin itu nasib di kehidupan selanjutnya. Satu-satunya kesalahan adalah bertemu dalam kehidupan ini. Menambahkan sepotong kasih sayang tanpa hasil. Tunggu sampai semuanya menjadi sejarah. Saat lautan menjadi ladang buah. Kami kemudian akan membayar cinta ini. Membalas cinta ini. Mungkin pernikahan di kehidupan lampau. Mungkin itu nasib di kehidupan selanjutnya. Satu-satunya kesalahan adalah terjerat dalam kehidupan ini. Menambah penderitaan tanpa akhir. Tunggu sampai semuanya menjadi sejarah. Saat lautan menjadi ladang buah. Kami kemudian akan membayar cinta ini. Membalas cinta ini. Lagu-lagu sedih. Kisah cinta tak berdaya. Mereka diam-diam mengalir di antara langit dan bumi. Subscribe Penatua. Jun Mosie menghela nafas pelan dan mengambil mayat Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu dan dengan lembut menempatkan mereka di samping dengan benar. Gerakannya sangat hati-hati dan hati-hati sehingga dia tampak takut mengganggu reuni keduanya di dunia bawah.
Ketika dia telah menyelesaikan tubuh mereka, dia melihat kembali ke arah Putri Ling Meng untuk memeriksa kondisinya. Dia terkejut menemukan itu sangat serius juga. Hilangnya orang yang dekat dengannya dan rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia pingsan. Lututnya benar-benar hancur, menunjukkan seberapa besar dampak yang dia terima ketika dia jatuh dari kuda untuk menangkap ibunya. Ditambah dengan dorongan besar yang mengikuti, dia menerima luka sekunder, membelah dagingnya dan menyebabkan tulangnya menonjol keluar. Pembuluh darah dan artilerinya juga terbuka. Warna merah dan ungu darah menakutkan. Ada juga luka di kepalanya. Darah yang mengalir keluar membeku dan membeku di tanah. Tapi lukanya masih perlahan berdarah. Cedera eksternal sangat parah. Dalam arti biasa, mereka juga tidak dapat disembuhkan. Tetapi bahkan jika dia bisa pulih, dia pasti akan dinonaktifkan seumur hidup. Beruntung Jun Mosie ada di sini dan kultivasinya berkembang pesat akhir-akhir ini. Kalau tidak, tidak akan ada harapan dan Jun Mosie tidak akan bisa memenuhi janjinya kepada Ye Guhan. Jun Mosie tidak berani mengabaikan tugasnya. Dia memegang tangan kecil Putri Ling Meng dengan tangan kirinya. Aliran energi roh yang sangat murni mengalir ke tubuhnya, perlahan memulihkan energi fisiknya. Pada saat ini, mengkonsolidasikan basis energi hidupnya sekarang menjadi milik mereka. Hidupnya akan terancam kehilangan banyak darah jika vitalitasnya tidak diamankan. Jika hidupnya dalam bahaya, proses menyelamatkannya akan menjadi sangat rumit. Dia tidak membebaskan tangan kanannya. Rambutnya tersangkut di tanah karena darah terputus olehnya. Dia kemudian mengangkatnya di pinggang. Jun Wuyi muncul di situs. Dia telah berada di samping untuk sementara waktu dan menyaksikan teman lamanya Ye Guhan mengorbankan dirinya demi cinta dan tidak berhenti mencoba menghentikannya. 20 tahun yang lalu, Jun Wuyi adalah satu dari sedikit orang yang menyaksikan Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu jatuh cinta. Dia telah menyaksikan sumpah dan kasih sayang mereka yang dalam. Dia juga menyaksikan perpisahan mereka, ketidakberdayaan mereka, dan penderitaan mereka. Akhirnya, dia menyaksikan kematian mereka, dan akhirnya reuni setelah kematian. Dia siap menerima teman lamanya melakukan bunuh diri, tetapi dia tidak pernah mencoba berbicara dengannya tentang hal itu. Dia tahu itu tidak ada artinya. Ketika Murong Xiu Xiu meninggal, bagaimana bisa Ye Guhan hidup sendirian? Dalam arti tertentu, Ye Guhan telah meninggal 18 tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah Murong Xiu Xiu. Dia masih di suatu tempat, dan dia tidak ingin dia sendirian di dunia ini. Jadi dia berhenti untuk menemaninya. Jadi ketika Murong Xiu Xiu meninggal, tidak ada lagi yang mengikatnya ke dunia ini. Hanya dalam kematian dia akhirnya membebaskan diri. Benar-benar bebas. Dan hanya kematian yang memastikan kesinambungan kasih sayang mereka. Itu akan tetap selamanya. Sepanjang hidupnya, Ye Guhan tidak mengalami kebahagiaan kecuali selama masa mudanya. Kehidupan yang menyedihkan. Dia akhirnya bebas pergi bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi ketika dia bunuh diri, Jun Wuyi tidak mencoba menghentikannya meskipun merasa sedih dan sedih. Jun Wuyi bahkan merasa lega karenanya. Itu adalah perjalanan menuju kebebasan yang mengejutkan dunia dan membuat semua orang menangis untuknya. Kamu Guhan, mulai sekarang kamu tidak akan lagi merasa kesepian dan dingin satu selama malam musim dingin yang membeku. Sekarang kamu memilikinya selamanya. Ayo, Jun Wuyi terisak. Ada air mata di matanya yang tegas dan penuh tekad. Jaga baik-baik tubuh Brother Ye dan Mes. Murong, temukan pria untuk menghasilkan peti mati ukuran besar terbaik. Mengubur mereka bersama. Petik 2. Jun Mosie berjalan kembali dengan Putri Ling Meng di tangannya. Dia sedang memikirkan bagaimana untuk puas dengan gadis malang ini. Bagaimana dia akan menerima kenyataan kejam ketika dia bangun. Jun Wuyi menyusulnya diam-diam dan bertanya dengan lembut, Mosie, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku akan mengikuti apa yang Ye Guhan inginkan. Matanya dingin. Aku akan menemukan tempat terbaik untuk mengubur mereka. Matanya seperti belati. Maksudku, bagaimana dengan pembunuh bayaran itu? Jun Wuyi adalah pembunuh. Kami akan menyiapkan platform mengangkat sebelum istana besok. Kami akan mengumumkan ke seluruh kota dan mengumpulkan warga untuk menonton. Kami akan menanggalkan pemberontak dan pembunuh Wen Chang Yu telanjang dan mengikatnya dengan jala dan membunuhnya dengan perlahan memotongnya. 9 hari 9 malam, kami akan memberinya 999 luka. Jika ada pemotongan yang lebih sedikit atau Algojo melewatkan waktu, kami akan memberikan hukuman yang sama padanya dan keluarganya. Membunuh seorang permaisuri, aku yakin ini tidak terlalu ekstrim, bukan? Jun Mosie berkata dengan tenang. Dia terdengar seperti ular berbisa yang ingin membalas dendam. Kisah cinta Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu benar-benar menyentuh hatinya yang dingin. Dia membuat keputusan paling gila. Dia tidak akan mengecewakan mereka. Jun Mosie akan memberi mereka pemakaman paling megah, yang akan membuat benua takjub. Dia akan melakukannya bahkan jika itu bertentangan dengan norma sosial atau bahkan mungkin membawa bencana yang bertahan lama. Aku tidak pernah peduli dengan dunia dan bagaimana semua orang hidup.
Tetapi aku akan melakukan apa saja yang aku anggap layak. Apapun yang dilakukan Raja Jahat hanya benar di hatinya dan mengabaikan semua aturan sosial. Kamu Guhan, murong siu-siu, aku tidak akan membiarkan kisah cintamu dilupakan. Aku akan membalaskan dendammu. Aku akan mengganti penyesalan kamu. Aku akan mewujudkan impian kamu. Aku tidak suka Ye Guhan dan tidak tahu banyak tentang murong siu-siu. Tapi aku bisa merasakan cinta di antara kamu. Jun Wuyi tersentak. Sebelum istana, semua orang menonton. Diikat dengan jala, membunuhnya perlahan dengan memotong. Petik 2. Keputusan yang sangat fanatik. Itu bahkan mengejutkan bagi Jenderal Darah Jun Wuyi. Iya nih, aku sudah berbelas kasih untuk tidak mengejar gurunya dan kota emas. Jun Mosia mengangkat kepalanya. Dia tampak sangat yakin. Sudah diputuskan. Oke, tapi bagaimana dengan orang yang memesannya? Jun Wuyi menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan keponakannya. Dia sudah memikirkan kata yang tepat sejak lama sebelum mengucapkannya dengan hati-hati. Murong Siu-Siu tidak mengatakan siapa yang memerintahkan dia membunuh. Tapi itu tidak perlu. Siapa lagi yang bisa memesan Wen Changyu di kota Tianxiang? Hanya ada satu jawaban. Dia belum bisa mati, setidaknya untuk sekarang. Kami tidak akan membiarkannya mati bahkan jika dia ingin mati. Jun Mosia tersenyum dan berkata dengan kejam. Bahkan jika kita tidak menghitung apa yang dia lakukan pada Ye Guhan dan Murong Siu-Siu, masih ada kebencian kita. Ayah, paman kedua, dan saudara-saudaraku. Jika kita membiarkannya mati seperti ini, itu akan terlalu mudah baginya. Aku akan membiarkannya hidup di neraka. Petik 2. Jun Wuyi menghela nafas dalam-dalam. Setelah ia menyelesaikan Putri Ling Meng malam itu, Jun Mosie tidak ragu untuk mengatur pasukan. Jun Mosie, Jun Wuyi, Jun Zantian, Lang Kesendirian, Feng Juanyun, Hai Chen Feng, Bai Luoyun, Leng Ao, Song Sang, dan Heaven Destroyer dan Spirit Devourer semuanya dimobilisasi. Bahkan Guan Qinghan dan Dong Fang Wenxin mengikuti mereka. Olah Pedang Darah. Kekuatan yang secara langsung terkait dengan kematian Jun Wuhui ada di 3 kamp pengawal kerajaan. Mereka adalah musuh besar keluarga Jun seperti halnya keluarga Xiao. Memusnahkan Olah Pedang Darah, bagaimana mungkin Dong Fang Wenxin tidak ada di sana? Itu adalah kebencian membunuh suaminya. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana mereka dibunuh. Tidak peduli seberapa berdarah dan kejamnya itu akan terjadi. Dia tidak akan ragu melakukan apapun untuk membalaskan dendam kepada suaminya. Dong Fang Wenxin selalu bersikeras. Itu adalah kebencian seluruh keluarga Jun, jadi semua orang harus ada di sana. Sehingga jiwa para pahlawan yang binasa akhirnya akan lega. Malam tahun baru ini awalnya tampak normal, tetapi setelah tengah malam, itu akan menjadi awal dari pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Dan itu akan menjadi langkah pertama untuk balas dendam keluarga Jun. Jun Mosia tidak akan membiarkan musuh pergi dengan itu. Jadi keluarga mengumpulkan kekuatan terkuat mereka. Darah masih menodai jalan panjang dan ketika kam itu muncul di depan mata Jun Mosie. Melihat kam yang dijaga ketat di samping istana, Jun Mosie tersenyum dingin. Saat berikutnya, Jun Mosie, Jun Wuyi, Lang Kesendirian, Feng Juanyun, Hai Chen Feng, Bai Luoyun, Leng Ao, dan Song Sang langsung bertindak. Mereka tersebar diam-diam di udara. Semua penjaga tewas seketika tanpa suara. Para prajurit biasa ini jelas bukan tandingan kelompok, di mana bahkan yang paling lemah pun ada di level Spirit Swan. Jun Zantian memimpin orang-orang lain di luar. Ada kesedihan tak berujung serta kepuasan dari balas dendam di matanya. Dengan insiden yang sebelumnya mengejutkan itu, sikapnya berubah secara drastis. Karena Olah Pedang Darah tiba-tiba menjadi penjaga kerajaan, tidak ada lagi keraguan. Kaisar bersikap kejam terhadap kita, mengapa kita harus tetap setia kepadanya? Petik 2. Fakta bahwa Bloodsword Hall telah menjadi penjaga kerajaan benar-benar membuatnya terkejut. Dong Fang Wenxin dan Guan Qinghan berkulit putih. Mereka menatap dengan tenang dan dingin pada kegelapan kemah di hadapan mereka. Jubah putih Jun Mosia menyala dalam gelap saat dia mengungkapkan dirinya. Dengan lambaian tangan, ke-300 orang dari penghancur surga dan roh devourer diam-diam masuk. Beberapa dari mereka mengambil alih tempat para penjaga yang terbunuh. Yang lain membentuk kelompok 3 untuk menjaga semua rute pelarian. Sisanya berlari ke kamp.